Jadi pada saat itu beliau keluar dari rumahnya, langsung mengiklankan kepada semua sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi artinya tidak boleh tidur, nggak boleh istirahat, nggak boleh mandi, sekarang keluar, langsung kepung Bani Quraidah. Semuanya disuruh. Baik, kita masuk sekarang setelah pasukan Ahzab bubar, sudah mulai bubar semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 25, tentang masalah pembubaran mereka itu, terbubarkan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan. Mereka sebenarnya penasaran kenapa kok nggak bisa gitu. Mereka sudah yakin mereka akan menang. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan. Tidak dapat pohon kurma kah, tawanan kah. Orang perang biasa gitu, tidak dapat senjata, nggak ada sama sekali. Dan Allah menghindarkan kaum mukminin dari peperangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membuat pertemuan di antara keduanya. Setiap mereka mau nyerang pasti gagal. Dan Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Sahih Bukharinya dari Abdullah bin Syaibah, dari Ibnu Numair ya, dari Hisham dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khandaq, lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi. Jadi sudah selesai ini, sudah bubar semua Nabi SAW. Ini lanjutan kisahnya. Pulang ke rumah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW letakkan senjatanya dalam rumah, lalu beliau mau masuk kamar mandi, mau mandi gitu, mau bersih-bersih karena sudah sangat gerah gitu. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, engkau meletakkan senjatamu, hai Muhammad, sementara kami demi Allah tidak akan meletakkannya. Sementara kami demi Allah tidak akan meletakkannya. Maksudnya kami dari kalangan malaikat ya. Karena itu keluarlah, temui mereka, perangi mereka. Lalu Nabi SAW bertanya, keluar kemana? Lalu Jibril menunjuk ke sana, jawab Jibril. Lalu Jibril menunjuk ke arah benteng Bani Quraidah. Ini nih yang satu nih, tidak boleh dibiarin nih. Jibril tunjuk ke sana. Ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain juga disebutkan dari Musa, dari Jarir ibn Hashim, dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ghanam. Karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah SAW bergerak menuju Bani Quraidah. Ini dua buah riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan kepada kita bagaimana proses yang terjadi pada saat itu ya, di pagi itu. Kurang lebihlah sudah siang ya, pada saat itu kejadiannya habis sholat duhur. Jadi Nabi SAW sudah pastikan semua sudah bubar musuh. Beliau kemudian mengatur pasukannya supaya bubar semuanya, balik ke rumah masing-masing. Setelah sholat duhur berjamaah mereka bubar. Nabi SAW pulang ke rumahnya habis sholat duhur. Baru letakin senjata, baru buka baju perangnya ingin mandi, tiba-tiba kedatangan Jibril AS dan mengingatkan kepada beliau kalau kami tidak meletakkan senjata kami para malaikat sampai datang ke sana, maka perangilah mereka. Kata Nabi SAW, di mana itu di sana? Maka dia memberikan isyarat Jibril AS ke suku Quraidah. Ini pemukiman mereka yang tadi berkhianat. Ini harus dihukum. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Hasan, dari Hammad bin Salamah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan atau mengisahkan sesuai atau seusai perang Ahzab, Rasulullah SAW masuk kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau SAW. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau. Aku sempat melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah telah melumuri kepalanya dengan debu atau termelumi kepalanya dengan debu, kotor dengan debu. Lalu ia berkata, apakah kalian meletakkan senjata? Berkata kepada Nabi SAW. Kata Nabi, iya benar.
Lalu Jibril berkata, ketahuilah setelah perang Ahzab kami sama sekali tidak meletakkan senjata, sekarang menujulah ke Bani Quraidah. Dijelaskan oleh para ulama hadis. Ada riwayat yang lain menjelaskan kalau pada saat itu Jibril alaihissalam bukan dalam poster malaikat, tetapi datang dalam poster sahabat Nabi namanya Dihyal Kalbi. Dihyal Kalbi ini sering kali Jibril kalau mau menjelma jadi manusia pasti menjadi dia gitu. Dihyal Kalbi ini orangnya sangat gagah, orangnya sangat soleh, orangnya pemberani, luar biasa gitu kan. Maka kalau Jibril mau menjelma jadi manusia jadi dia gitu. Jadi ada riwayat atau athar yang menyebutkan bahwasanya yang dilihat oleh Aisyah adalah Dihyal Kalbi gitu kan. Terbukti ada riwayat nanti kita jelaskan. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari Juwairiyah binti Asma, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam perang Ahzab, janganlah seseorang dari kalian sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Jadi pada saat itu beliau keluar dari rumahnya langsung mengiklankan kepada semua sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi artinya tidak boleh tidur, nggak boleh istirahat, nggak boleh mandi, sekarang keluar langsung kepung Bani Quraidah. Semuanya disuruh gitu kan. Dan Quraidah ini saya sudah bilang benteng yang ada di dalam Madinah sebenarnya. Jadi parit masih ada, tentu musuh kalau mau menyerang dari luar pun tidak bisa, maka Bani Quraidah lah yang akan dikepung sekarang. Namun di tengah jalan pada saat itu ada beberapa atau ada sebagian sahabat sempat sholat asar. Jadi waktu jalan tuh menuju ke sana karena iring-iringan ya. Jadi saling nyusul. Ini bukan pasukan yang teratur rapi. Jadi saling nyusul. Ini Nabi Rasulullah suruh. Jadi mereka saling nyebarin berita. Jadi ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Pokoknya menuju ke sana semua laki-lakinya, gitu kan. Nah, karena mereka iring-iringan, jadi ada yang telat, ada yang tiba lebih tepat waktu, ada yang telat. Sehingga di tengah jalan sahabat-sahabatnya terbagi dua. Ada yang sholat asar, gitu kan. Kemudian menuju ke Bani Quraidah, ada yang tidak, menunda asarnya sampai maghrib, sampai mereka tiba. Karena dua pendapat ini, pendapat sahabat yang sholat mengatakan asar sudah mau habis waktunya, bentar lagi maghrib, gitu kan? Jauh tempatnya di ujung kota Madinah, maka kita sholat asar dulu. Yang lain bilang nggak bisa. Nabi SAW bilang, titahnya Nabi, jangan kalian sholat asar kecuali setelah tiba di suku Quraidah. Mau maghrib, mau isya, pokoknya jangan asar dulu, gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Maka ada sahabat yang sholat asar, ada yang belum sholat. Pas tiba di Quraidah memang sudah malam, sudah masuk waktu maghrib. Maka mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak menyalahkan siapapun. Yang udah sholat, sholat. Yang belum sholat boleh sholat asar pada saat itu walaupun sudah masuk maghrib. Karena ada titah dari Nabi SAW. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah Al-Hafidh, dari Abu Bakar Ahmad ibn Al-Hasan Al-Qadi, dari Abu Abbas Muhammad bin Yaqub, dari Muhammad bin Khalid bin Ali, dari Bishr bin Harb, dari ayahnya, dari Zuhri, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari pamannya itu Ubaidillah radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya setelah Nabi SAW kembali dari perang Khandaq atau Al-Ahzab, beliau SAW lalu meletakkan baju besinya, kemudian mandi. Tiba-tiba malaikat Jibril nampak di hadapan Nabi SAW seraya berkata, apa yang membuatmu enggan untuk berperang, hai Muhammad? Berikan alasanmu. Benarkah aku melihatmu telah menanggalkan baju besimu sementara kami belum melepaskannya sama sekali dari kalangan malaikat? Maka Rasulullah SAW lalu terkerucut dan sempat melompat dari kamar mandinya keluar. Lalu beliau SAW bersabda kepada semua sahabat pada saat itu, keluar langsung memakai lagi baju perangnya, mengangkat senjatanya, menunggangi kuda beliau sambil berkata, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka ia tidak sholat asar kecuali di pemukiman suku Quraidah. Gitu kan? Para sahabat lalu membawa senjata dan tiba di Quraidah saat matahari telah terbenam. Rasulullah SAW keluar dan melewati beberapa majlis jalur menuju Bani Quraidah. Jadi ada beberapa sahabat yang memang rumahnya dekat situ, sampai ke pemukiman orang-orang Quraidah ini. Maka Nabi SAW sempat bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang kalian lihat di sini? Ada nggak tadi orang sebelum saya ini lewat? Maka mereka mengatakan, iya, kami melihat Dihyal Kalbi menunggangi Bigal. Bigal ini
perkawinan antara keledai sama kuda, gitu kan? Jadi memang dia dianggap mewah ya, dianggap mewah. Kalau untuk kelas hewan kuda sama keledai ini, yang bigal-bigal ini biasa dipakai oleh raja-raja. Mereka mengatakan kami melihat Dihyal Kalbi menggunakan bigal yang kulitnya berwarna abu-abu bigal itu dan berpelanah sutra bludru, ya, berwarna biru, gitu kan? Maka Rasulullah SAW bersabda dia adalah malaikat Jibril diutus oleh Allah ke Bani Quraidah untuk mengguncang dan menghujamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ini sekali lagi ya, sebelum saya lanjutkan kisahnya, kita sedang bicara masalah peperangan dan juga kita sedang membahas orang-orang yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Ini mereka akan menembus Madinah dan akan hancur semua muslimin termasuk Nabi SAW kalau mereka berhasil. Berbahaya sekali. Ini beda dengan kondisi orang-orang kafir yang tidak melakukan pengkhianatan. Kemudian Nabi SAW pun pada saat itu mengepung Bani Quraidah, menyuruh semua sahabat untuk mengepung, ya. Dan saya sempat mengatakan dalam tulisan saya, suku Quraidah, suku Yahudi yang berkhianat atas kesepakatan mereka bersama Nabi SAW dan muslimin, dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kaum muslimin dan kota Madinah. Di sini pelajaran penting, tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama karena mereka akan mengulanginya. Ini pelajaran penting dalam masalah fikih. Di sini Nabi SAW langsung ditegur oleh Jibril. Padahal waktu itu capek sekali ya. Bisa saja 2-3 hari baru Nabi SAW disuruh kepung Quraidah. Ini enggak. Pada saat itu baru mandi, belum istirahat. Dan itu habis perang, capek, letih. Dan kita sudah jelaskan bagaimana pada saat itu letihnya ya para sahabat menjaga parit karena setiap saat bisa diserang. Maka pada saat itu pun Nabi SAW dilarang untuk beristirahat oleh Jibril, langsung pergi ke sana. Jadi tidak boleh menunda pengkhianat-pengkhianat ini untuk dihukum. Dan pengkhianat ini hukumannya berat, nggak main-main. Karena pengkhianat ini sekali dia berkhianat bisa terbuka lagi. Sama dengan orang dusta, sekali dusta tuh bisa sering dusta nanti, berbahaya. Sekali pungkiri janji, dia akan pungkiri janji, bisa terbuka peluang karena sudah pernah lakukan. Orang yang belum pernah berzina dengan orang yang sudah pernah berzina itu beda. Pintu zinanya lebih mudah terbuka karena dia sudah pernah coba, gitu kan. Maka ini berbahaya sekali. Saat tiba di depan benteng Quraidah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat untuk membentengi beliau dengan perisai-perisai. Kemudian setelah dekat dan bisa kedengaran, Nabi SAW naik ke atas sebuah batu yang tinggi, lalu berteriak kepada mereka sambil berkata, dan ini perlu kita ketahui ya, Nabi SAW orangnya tidak pernah mencaci maki, tapi subhanallah di waktu itu Nabi SAW menghina mereka, karena ini sudah pengkhianatan, ini bukan main-main. Nabi SAW waktu dikepung dengan Ahzab, orang kafir menyerang, Nabi gak pernah caci maki mereka, kalian kafir apa, gak pernah. Tapi ini lain, ini orang kafir yang berkhianat, dan pengkhianatan mereka berbahaya, akan membinasakan kaum muslimin. Ini bukan binasa 1-2 orang, satu kota Madinah, dan waktu itu pun kekuatan umat Islam cuma di situ. Artinya kalau Madinah habis semua ini, nggak sampai Islam ke kita, gitu kan? Nggak bakal nyebrang. Ini luar biasa pengkhianatannya. Kata Nabi SAW, wahai saudaranya kerah dan babi. Nah, karena memang nanti akan kita bacakan ayatnya, orang-orang Yahudi ada yang dikutuk oleh Allah menjadi kerah dan babi. Maka Nabi SAW gunakan kalimat itu untuk memperingatkan, ini bukan main-main nih. Perbuatan kalian bukan main-main. Bayangkan kalau tadi Sofia nggak berhasil membunuh satu orang mata-mata mereka, habis tuh semua muslimat, gitu kan? Luar biasa. Dan mereka sudah lihat memang itu serang benteng itu, tentu pasukan muslimin yang sedang ada di parit nggak bisa melawan, susah, jauh jaraknya kan? Mereka akan ambil. Ini sementara ini benteng mereka tuh benteng muslimat di sana. Ini akan habis nih. Kata Nabi SAW, wahai saudaranya kerah dan babi, telah datang dari Allah Azza wa Jal penghinaan dan kehancuran kalian. Sebabnya kenapa Nabi SAW mengatakan mereka saudara kerah dan babi, itu ada firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 60. Jadi ayat ini sebenarnya menceritakan tentang ada namanya negeri Ilah. Saya pernah ceritakan dulu, tapi saya lupa di episode keberapa ya. Tapi yang jelas ada sebuah negeri namanya negeri Ilah. Negeri Ilah ini negeri yang ada di seberangnya Saudi sekarang. Tepatnya masuk negeri Syam, masuk di Palestina. Ya. Dulu di situ ada sekelompok pengikut Nabi Musa alaihissalam yang punya hukum
Allah berikan hukum pada saat itu, mereka nggak boleh mancing hari Sabtu, gitu ya. Yang dikenal dengan Ashabus Sabt. Pokoknya hari Sabtu nggak boleh perang, nggak boleh apa-apa, nggak boleh apa. Pokoknya hari itu cuma tinggal diam ibadah saja, duduk di tempat-tempat ibadah mereka. Itu hukumnya pada saat itu. Nah pada hari Sabtu pun keluar sebuah hukum, mereka tidak boleh memancing. Padahal penduduk negeri Ilah ini tinggal di pinggir laut. Dan itu profesi mereka, itu pekerjaan utama mereka. Mereka memancing, nelayan. Subhanallah, Allah turunkan hukum mereka nggak boleh mancing hari Sabtu, gitu kan? Mereka buat siasat, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi mau tipu Allah nih. Gitu. Ini bukan cuma tipu manusia, jadi jangan heran kalau ada Yahudi nipu manusia. Allah mau berusaha ditipu, bagaimana? Dilarang mancing hari Sabtu, mereka nggak mancing hari Sabtu, mereka pasang jala malam Sabtu. Jadi jala-jala dipasang semua malam Sabtu, mereka ambil hasilnya ikan yang tertahan hari Ahad. Mereka bilang kami nggak mancing hari Sabtu, ikannya masuk sendiri, gitu kan? Sama aja. Tapi mereka buat begitu, mereka mau berusaha menipu Allah SWT. Akhirnya Allah datangkan kepada mereka cobaan yang berat. Di hari Sabtu, itu subhanallah di pinggir laut ikan-ikannya pada datang loncat-loncat. Makin memancing mereka gitu. Kalau bukan hari Sabtu ikannya nggak ada. Mereka harus naik kapal ke sana, keluar. Diuji oleh Allah SWT. Ternyata mereka tidak lepas dari situ, tetap mereka lakukan itu. Hanya hari Sabtu mereka berusaha untuk mencuri itu. Mereka mengambil ikan-ikan. Padahal ini hukum Allah pada saat itu ya. Ini bukan masalah kasus mancing ikannya, tapi kasusnya perintah. Kan itu. Perintah dan larangan. Seperti kita sujud menghadap Ka'bah, bukan karena Ka'bahnya, karena perintahnya. Gak ada hubungan dengan Ka'bah. Ka'bah kalau rusak akan direnovasi, diperbaikin. Berapa kali direnovasi gitu kan? Di sini kasusnya mereka pada saat itu hukumnya tidak boleh mancing hari Sabtu. Itu intinya. Ternyata mereka melanggar. Mereka melanggar. Nah pada saat itu di negeri Ilah sendiri itu ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang beriman dan mereka memungkiri itu. Mereka mengatakan ini nggak boleh, haram, Allah larang, Allah akan hukum kalian. Nggak mau dengar. Ada golongan kedua beriman juga, tapi mereka bilang udahlah. Jadi ada golongan A, B, C ya. Golongan A ingkar mungkar nih. Ada golongan B, mereka beriman juga tapi mereka bukan mengingkari si C. Tapi mereka datang kepada golongan A bilang nggak usah lah, biarin aja. Nanti Allah akan masukkan neraka kok mereka, nggak usah diingatin. Ternyata ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Ini nggak boleh jadi golongan kedua. Jadi kalau kita mau sholat ada orang nggak usah diingatin, nggak usah, biarin aja nanti dia masuk neraka sendiri. Itu nggak boleh tuh. Harus tetap kita luruskan kesalahannya. Sebagaimana hukum syar'i tidak boleh kalau orang utang Bapak Ibu nggak tagih, nggak boleh. Dia mungkar tuh. Tagih dulu sekali, kalau dia tidak bayar, nah ini kita panen pahalanya, gitu kan? Ada golongan C, ini yang kafir, yang sengaja mancing, dan ini mayoritas. Maka waktu Allah SWT datangkan hukumannya, Allah kutuk mereka menjadi kera dan babi. Yang dikutuk ini, yang kena kutukan, yang golongan C sama B. B ini kena juga. Karena B ini bukannya ngingatin si C, tapi malah menahan si A untuk ingkar, gitu ya. Nah si A ini Allah selamatin, kelompok A ini Allah selamatin. Tapi 2 kelompok ini mayoritas Allah kutuk mereka jadi kera dan babi. Kemudian setelah 3 hari Allah binasakan mereka, dihukum karena mereka melanggar itu. Allah menceritakan dalam Al-Quran, tadi saya bilang surah Al-Ma'idah ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah hai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang yang fasik itu di sisi Allah? Ada orang yang lebih buruk daripada orang yang berbuat maksiat dari kaum muslimin. Ada orang muslimin yang buat dosa, tapi ada yang lebih buruk daripada mereka. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkahi Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi, dan orang yang menyembah togut. Togut itu selain daripada Allah ya. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus, gitu ya. Ini
tentu ayat ini tambahan saja untuk menjelaskan dari mana statement Nabi mengatakan saudara kerah dan babi. Karena ada ayat Al-Quran yang ceritakan masalah itu. Ini turun bagi orang-orang Yahudi. Suku Quraidah pada saat itu, waktu mendengar perkataan Nabi SAW dan Nabi sudah katakan ini di kancah peperangan, pakai baju perang di depan benteng mereka. Sekarang terbalik, Nabi SAW yang mengepung mereka. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami tahu kamu adalah orang baik, kamu tidak akan berbuat jahat pada kami, maafinlah kami dan seterusnya lah. Tapi Nabi SAW tidak berbicara apa-apa, dan tidak dibalas oleh Nabi SAW. Suku Quraidah ini sangat tahu akibat daripada pengkhianatan mereka. Pasti pengkhianatan ini nomor satu akan dibunuh, dan itu karena berbahaya. Nomor dua mungkin dimaafkan tapi ada konsekuensi, ada hukuman-hukuman yang akan datang kepada mereka. Maka mereka pun berusaha minta maaf dan mengakui kesalahan mereka, tapi Rasulullah SAW tidak menerimanya, kecuali mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi SAW. Jadi pada saat itu mereka kirim surat, mereka minta mohon maaf hai Muhammad, izinkanlah kami dan seterusnya. Kami minta maaf, kami tidak akan mengulanginya dan seterusnya. Kata Nabi tidak bisa, kecuali satu syarat, kalian tunduk dengan hukumku. Artinya kalian menyerah, keluar dari benteng semua, nanti terserah aku mau hukum apa terserah. Ditunggu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh bunuh ya dibunuh, Allah suruh bebasin ya bebasin gitu. Ternyata mereka nggak mau, mereka menolak itu. Ya. Mereka menolak tunduk pada hukum Nabi SAW karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan mereka. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi SAW yang kedua kalinya, lalu mereka mengatakan, kirimlah untuk kami sekutu kami agar kami bisa bernegosiasi. Sekutu mereka ini dari muslimin, suku muslim itu adalah suku Aus. Suku Aus ini memang sekutu mereka, jadi mereka sepakat antara suku Aus dengan suku Quraidah ini sepakat, mereka punya kerjasama bisnis, mereka ada urusan-urusan lah ya, masalah apapun mereka saling bantu-membantu, mereka seperti menjalin hubungan itu. Lalu Nabi SAW mengutus ke mereka salah satu dari Aus, sahabat yang terkenal, Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Abu Lubabah ini adalah orang yang sangat luar biasa, baik, memang dia juga dikenal baik oleh Quraidah. Nabi SAW juga percaya dengan dia. Abu Lubabah radhiyallahu anhu berkata, aku pun masuk ke benteng mereka. Lalu mereka bertanya kepadaku, wahai Abu Lubabah, kira-kira ya, kalau seandainya kami menyerah pada hukum Muhammad, Muhammad apakan kami? Abu Lubabah ini pada saat itu karena dalam situasi peperangan ya, habis dikepung selama sebulan lebih kan, waktu itu pasukan Ahzab, kondisi kejiwaan pada saat itu Madinah sudah sangat siap berperang, udah ini mati atau hidup. Dan Abu Lubabah ini dengan sahabat-sahabat yang lain tahu betul bahayanya pengkhianatan si Quraidah ini gitu kan. Maka kata Abu Lubabah, saya tidak sadar tiba-tiba tangan saya sudah mencekik kepala suku mereka. Tiba-tiba saya cekik dan saya jatuhkan ke tanah, lalu saya mengatakan, tentulah kalian akan dibunuh gitu kan. Karena jengkelnya Abu Lubabah gitu. Melihat kejadian tersebut, Abu Lubabah satu orang aja berani buat begitu kepala suku mereka gitu kan. Mereka ketakutan. Mereka bilang kalau begitu kami tidak mau menyerah gitu kan. Kata Abu Lubabah, astagfirullah, kenapa saya membongkar rahasia Nabi SAW? Padahal Nabi cuma suruh bernegosiasi kan, tidak disuruh takut-takut, tidak disuruh pukul dan segala. Tapi Abu Lubabah, saya nggak sadar memang. Tiba-tiba tangan saya sudah di lehernya cekik, saya sudah jengkel betul sama mereka gitu. Maka Abu Lubabah bilang, saya pun pulang. Kemudian saya melaporkan kepada Nabi SAW sambil minta maaf, mengatakan, ya Rasulullah, aku benar-benar tidak sadar ya Rasulullah, tanganku sudah ada di lehernya. Dan aku mengatakan, pastilah kalian akan dibunuh. Maka maafin aku kalau sampai memang itu program anda. Maksudnya itu memang yang anda inginkan. Nabi SAW mengatakan, saya tidak bisa menjawab muhai Abu Lubabah sampai Allah yang menghukumimu. Nggak bisa, kenapa tiba-tiba kamu bilang kami akan membunuhnya? Belum ada informasi, Nabi nggak bilang kami akan membunuh, nggak ada informasi. Dari mana kamu mengatakan itu? Ini mengarang-arang, ini tidak boleh. Padahal Abu Lubabah juga bilang saya tidak sadar. Nah, karena Abu Lubabah merasa bersalah dan Nabi SAW juga punya satu hal yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengambil keputusan dari diri beliau sendiri. Berhubungan dengan hukum agama, tunggu wahyu. Tunggu wahyu, dan ini penting sekali, gitu kan? Menunggu ilmu yang jelas, baru kemudian mengambil keputusan.
Maka Abu Lubabah radhiyallahu anhu karena merasa bersalah, maka beliau mengikat dirinya di sebuah tiang di Masjid Nabawi sampai 6 hari. Dia ikat sendiri dirinya, merasa bersalah radhiyallahu anhu. Beliau ikat sampai makan itu pun disuapin oleh kerabatnya. Beliau cuma lepas. Nabi nggak suruh, Nabi nggak hukum sebenarnya, tapi dia sendiri lakukan. Dia bilang, saya akan mengikat diri saya sampai Allah memaafkan saya. Maka dia pun melepas tangannya kalau untuk sholat aja. Selain itu dia panggil orang-orang sukunya, suruh ikat tangannya, nggak boleh lepas. Dari pagi tidur di situ, tidur duduk 6 hari. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, memaafkan Abu Lubabah, dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 102. Dan di sini luar biasanya ya, saya bilang mempelajari sirah ini itu salah satu manfaatnya mengetahui sebab nuzul ayat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Anda baca ayat Al-Maidah ayat 60 tuh, ngerti nggak artinya? Susah kalau nggak tahu ya. Tapi kita tahu ceritanya, ada sebab nuzulnya itu. Kemudian juga di sini sama At-Taubah surah nomor 9 ayat 102. Kalau ini Bapak Ibu tidak tahu, tidak pelajari sirah, tidak tahu apa maksudnya Allah di sini. Tapi di sini kita tahu ternyata ayat ini turun kepada sahabat yang mulia Abu Lubabah setelah beliau mengikat dirinya 6 hari di masjid karena merasa bersalah. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengaku dosa-dosa mereka, mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Di sini Abu Lubabah nih, dia mencampur baur antara jihadnya dengan menyampaikan sesuatu instruksi kepada atau informasi kepada Yahudi yang belum ada. Nabi SAW belum ambil keputusan membunuh mereka gitu. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini jelas turun untuk memaafkan Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Sementara itu di benteng Quraidah sendiri, kepanikan dan ketakutan meliputi mereka, dan kondisi di benteng mereka semua serba ada sebenarnya. Cukup makanan, minuman, semuanya cukup, nggak ada kekurangan. Tapi subhanallah ketakutan masuk dalam diri mereka, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang tanamkan dalam hati mereka, sebagaimana dari riwayat di Bukhari yang sudah saya jelaskan di awal, kalau Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril untuk memasukkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Maka pada saat itu pimpinan mereka bernama Ka'ab ibn As'ad. Ini pimpinannya tadi yang sempat dicekik oleh Abu Lubabah nih. Ka'ab ini mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya sambil berkata, kalian sudah melihat dan mengetahui bagaimana keseriusan Muhammad dan sahabat-sahabat dalam mengepung dan akan menyerang kita. Ini terbuka pintu benteng, habis kita nih. Maka para pemuka tersebut berkata, apa saran anda? Ka'ab berkata, pilihan hanya 1 dari 3. Perhatikan ini fakta sejarah, dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih tentang bagaimana dialog mereka di dalam. Dan ini nanti yang menyampaikan ternyata ada, nanti kita akan jelaskan, ada di antara personil atau orang yang di dalam benteng itu yang hadir dan dia masuk Islam. Maka Ka'ab berkata, 1 dari 3 saja pilihan, tidak ada yang lain. Yang pertama, mereka bilang apa itu? Yang pertama, demi Allah, kata Ka'ab ibn As'ad nih, kalian semua mengetahui kalau Muhammad benar-benar Nabi. Kalian semua Yahudi ini tahu kalau dia Nabi. Maka lebih baik kita semua beriman padanya, karena Muhammad tidak akan membunuh sahabat-sahabatnya. Ini pilihan yang paling bijaksana nih. Dan perlu kita tahu ya, ternyata nanti ini semua adalah sinyal hidayah dari Allah. Sebelum terjadi nanti pembunuhan Bani Quraidah ini oleh Nabi SAW dan para sahabat ini, itu memang Allah masih memberikan kepada mereka sinyal. Artinya perkataan Ka'ab ini jelas. Kalau mereka pada saat itu kami masuk Islam, sudah selesai sebenarnya urusannya. Dan mereka dari sisi lain tahu kalau ini Nabi, udah tahu ini benar. Artinya ini sinyal untuk mereka selamat dari pembunuhan nanti, gitu kan? Tapi ternyata mereka nggak mau. Kata pemuka-pemuka Yahudi, jelas kami dari dulu sudah menolak. Kenapa sekarang kami mau ikut? Apalagi yang kedua? Kata Ka'ab, yang kedua, kita membunuh semua wanita-wanita dan anak-anak kita
lalu kita menyerang dengan satu kali serangan, semua laki-laki pergi menyerang. Kalau kita menang, maka kita akan mengganti wanita-wanita dan anak-anak kita dengan wanita-wanita dan anak-anak mereka. Bila kita kalah, maka kita habis semuanya. Artinya anak-anak dan perempuan-perempuan kita tidak akan jadi harta rampasan mereka. Udahlah, kita sudah bunuh duluan, gitu kan? Kata mereka, tidak mungkin. Bagaimana bisa kita melakukan itu? Ingat ya, sekali lagi, ini sedang berbicara masalah peperangan, terutama ibu-ibu nih. Jangan pakai perasaan. Kita sedang berbicara tentang histori, sejarah, dan ini peperangan. Saya sudah pengalaman hadapi ibu-ibu nih. Kalau bicara masalah bab cerai, bayangkan dirinya cerai. Bicara masalah nikah, bayangkan nikah. Jadi jangan pakai perasaan, ini ilmiah. Ya. Ini ilmu, ini memang sejarahnya. Jangan tersinggung Bu ya. Hah? Cuma 2 orang yang bilang enggak, tapi nggak apa-apa lah. Maka mereka mengatakan, yang ketiga apa? Kata mereka. Kata Ka'ab bin Malik, Ka'ab tadi bin As'ad ini, malam ini malam Sabtu. Kebetulan waktu itu hari Jumat malam, gitu kan? Malam ini malam Sabtu. Hari Sabtu, orang-orang Yahudi tidak mau berperang, karena mereka sudah tahu tuh. Ingat tadi kisah Sabtu itu yang diubah jadi kera dan babi, gitu kan? Mereka nggak mau gara-gara itu. Pokoknya hari Sabtu sudah nggak mau melanggar. Semenjak Allah kutuk sebagian mereka, mereka sudah tidak berani langgar. Kata Ka'ab, malam ini malam Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat, tidak mau menyerang, karena mereka tahu Yahudi di malam Sabtu dan hari Sabtu tidak mau berperang, gitu kan? Maka lebih baik kita serang aja malam ini mereka, mumpung mereka lagi istirahat. Maka para pemuka Yahudi juga menolak, mengatakan, wahai Ka'ab, Anda sangat tahu bagaimana Allah menghukum pelanggar-pelanggar hari Sabtu. Gara-gara masang jala malam Sabtu, panen hari Ahad, itu kan berarti sama saja melanggar juga. Sementara malam Sabtu sudah masuk Sabtu, kami nggak mau lakukan, kami nggak mau dikutuk jadi babi dan kera. Ka'ab berkata, kalau begitu tidak ada lagi jalan. Sudah nggak ada lagi. Kalau tiga-tiganya kalian tolak, sudah nggak ada. Saya pimpinan kalian sudah tidak punya lagi opsi, nggak ada lagi. Maka ternyata betul, karena Ka'ab sudah kasihkan opsi tidak ada, dan opsi yang paling bijaksana tadi beriman tuh. Itu sudah jelas-jelas sudah mati masuk surga sebenarnya, gitu kan? Tapi mereka tidak mau. Salah satu dari Yahudi, ada satu orang bernama Amru ibn Wud Sa'di. Ini Amru ibn Wud masuk Islam, dan dialah yang menceritakan kepada kita tentang percakapan yang ada di dalam tuh. Amr bin Wud Sa'di radhiyallahu ini keluar dari dalam benteng dan menuju ke pasukan muslimin. Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslamah. Ini Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang luar biasa. Ini Muhammad bin Maslamah yang dihitung satu orang seperti kekuatan 1000 orang. Luar biasa gitu kan, kekuatan fisiknya, dan dia memang sangat tegas. Dia waktu itu keliling-keliling sekitar benteng. Ternyata dia lihat nih, si Amr ini turun, ditangkap sama dia. Lalu Muhammad bin Maslamah segera langsung mau membunuhnya. Kata dia, sebentar wahai Mas Muhammad. Muhammad bin Maslamah, bawa saya kepada Nabi kalian, ada yang saya ingin sampaikan. Muhammad bin Maslamah kata dia, setelah itu kalau kau bunuh saya silahkan. Kata Muhammad, baiklah, saya izinkan kamu menemui Nabi SAW. Maka dibawalah kepada Nabi SAW. Lalu pada saat Amr bertemu dengan Nabi SAW, Amr berkata, saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan dengan Muhammad, akulah satu-satunya orang yang menolaknya. Aku tidak mau ikut-ikutan, aku tahu bahayanya nih berkhianat. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau benar. Jadi wahyu menyampaikan orang ini jujur. Maka Nabi mengatakan, engkau benar. Ini wahyu dari langit mengatakan orang ini benar. Memang semua Yahudi khianat kecuali orang ini. Memang dia tidak mau ikut-ikutan. Dia bahkan dia salah satu pimpinan mereka, dan mereka diingatkan, dia pemukanya gitu kan. Dia yang menceritakan tadi kisah kasus pembicaraan, lalu dia sampaikan setelah itu bagaimana Ka'ab sebenarnya bin Asad ini sudah menawarkan Islam kepada mereka, mereka nolak, membunuh istri dan anak mereka, mereka nolak, disuruh nyerang juga mereka nolak. Jadi orang-orang Yahudi dalam ini lagi kacau semua, lagi kalau gitu, lagi galau mereka. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, dan ini hadis sahih menjelaskan, orang ini telah diselamatkan karena kejujurannya. Nah, dia jujur, Allah selamatkan. Dan subhanallah, kejujuran ini simbol Islam, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi ini kafir ya, tapi begitu dia jujur, Allah jadikan dia selamat gara-gara itu. Dia bilang, saya tidak ikut-ikutan, belum syahadat waktu itu ya, tapi tidak jadi dibunuh gara-gara itu.
Nabi SAW suruh bebasin. Dan akhirnya dia masuk Islam pada saat itu. Akhirnya dia syahadat gitu kan. Kita juga sedikit saya sisipkan ada kisah, sedikit masalah kejujuran baru kita kembali ke kisah kita ya. Imam Syafi'i rahimahullah, ini supaya kita tahu pentingnya jujur dalam Islam. Waktu umur beliau kalau tidak salah 9 tahun waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sempat diberikan uang oleh ibunya karena dia mau ikut ke satu kafilah, dan uang itu ditaruh di bagian dadah bagian dalamnya. Saya lupa ya 50 dirham atau 500 dirham dikasih uang, cukup banyak untuk bekal perjalanan. Maka di tengah jalan ada perampok-perampok yang sedang menghalang kafilah tersebut, menghadang, kemudian akan mengambil semuanya. Maka semua harta diambil dari situ, dari pasukan dari kafilah tersebut. Waktu mereka tiba ke Imam Syafi'i, mereka bilang, wahai anak kecil, kau punya harta nggak? Kata Imam Syafi'i, ada 50 atau 500 dirham. Maka perampok-perampok itu tertawa. Ini anak kecil tapi suka ngolok-ngolok nih. Dari mana punya uang sebanyak itu? Dia bilang ada, uang saya di sini, di dadanya. Emang betul, jujur dia, gitu kan? Jadi ini bagaimana orang tua dididik kejujuran. Maka mereka makin tertawa gitu. Lalu mereka bawa ini ke kepala sukunya, ke kepala perampok. Mereka ini sebenarnya perampok orang-orang Muslim, tapi mereka orang fasik ya gitu. Maka pada saat itu kepala sukunya tanya, mereka bilang, kenapa kau bawa anak kecil ini kepada saya? Kata mereka, anak kecil ini mengaku punya uang 500 dirham. Dan kami tertawa, Tuan ini kayaknya gak masuk di akal, bercanda. Lalu kepala sukunya balik ke Imam Syafi'i tanya, wahai anak kecil, apa benar kau punya uang 500 dirham? Dia bilang, iya ada. Di mana? Dia bilang di sini. Ditunjuk, di dadanya. Kata kepala sukunya, keluarkan. Dikeluarkan, betul ada. Orang-orang yang lain semua pada heran, ternyata ini jujur. Kata kepala sukunya, lihatlah bagaimana sebenarnya hidayah Allah telah datang kepada kalian. Anak ini jujur dan akhirnya Allah ingatkan kita melalui dia. Akhirnya diajak semua pengikutnya itu untuk taubat. Gara-gara kejujuran Imam Syafi'i. Bagaimana Allah tetap memberikan haknya dia 500 dirham gara-gara kejujuran. Jadi ini luar biasa kejujuran itu ya. Makanya kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran, dan jauhi kebohongan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Karena kejujuran itu akan menyelesaikan masalah pada saat itu. Ini kita pecahin gelas nih, jatuh. Kemudian orangnya datang, oh gelas pecah. Iya maaf tadi saya jatuhin. Jujur, selesai kan? Ya udah minta maaf, mau diapain konsekuensinya? Ganti, oke saya ganti. Tapi kalau, oh bukan saya, bohong misalnya. Ternyata tidak ada orang lain di ruangan. Atau mungkin ketahuan setelah itu, maka akan bohong lagi. Bohong itu banyak saudaranya yang buruk-buruk. Kejujuran itu akan menyetopkan masalah pada saat itu. Jadi selesai, gitu kan? Memang betul pahit, makanya kata Nabi SAW, kulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Udah harus diucapin. Gak perlu kita sembunyi-sembunyi. Baik. Pengepungan pada saat itu di suku Quraidah berjalan 19 hari. Mereka gak mau menyerah, mereka bingung. Nabi SAW juga mengepung. Karena memang tidak mungkin menyerang sementara memang masih benteng tertutup, gitu kan? Maka ada sahabat yang mulia tadi yang saya ceritakan, anaknya Sofia, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini luar biasa sahabat ini, gitu ya. Dia bilang, dia kumpul beberapa anak-anak muda yang seumur dengan dia. Sekarang begini aja, daripada kita nunggu lama, untuk apa? Untuk apa kita masuk ke kancah peperangan? Untuk apa kita ngepung Bani Quraidah? Teman-teman bilang untuk mati syahid atau kita memuliakan Islam. Kata Zubair, kalau begitu untuk apa kalian nunggu? Sekarang siapa yang siap ikut sama saya? Bongkar, tembus bentengnya Quraidah, tembus pintu gerbangnya, atau kita mati syahid. Kita berhasil tembus atau kita mati terbunuh. Sekarang kita manjat aja ke tembok-temboknya nih. Maka sepakatlah beberapa orang anak muda, tapi tidak disebutkan waktu itu berapa jumlah mereka. Semua sepakat pada saat itu. Ada sebagian akhir menyebutkan sekitar belasan atau belasan orang, anak-anak muda semuanya kumpul. Mereka bentuk pasukan satu saf, lalu mereka bertakbir, menunggangi kuda mereka, ingin menembus pintu gerbang. Dengan cara nanti mereka akan naik di atas kudanya lalu melempar tali ke atas yang diikuti dengan jangkar ya, biasa kalau kita itu untuk naik ke atas gitu, untuk naik ke benteng. Begitu subhanallah mereka bertakbir, Allahu Akbar, belasan orang ini, orang-orang Yahudi dengar takbir, mereka kira semua pasukan nyerang. Akhirnya mereka menyatakan dari atas, kami menyerah gitu. Semuanya mengatakan itu. Dan sebagai bukti, mereka turun membuka pintu gerbangnya.
Mereka turun membuka pintu gerbangnya. Jadi gara-gara perilaku Zubair radhiyallahu anhu, akhirnya benteng Yahudi terserahkan pada saat itu. Ya. Akhirnya semua Yahudi menyerahkan diri dan juga harta dan benteng mereka. Semua kaum laki-laki yang jumlahnya sekitar 700 orang personil mereka semuanya diikat pada saat itu. Semuanya diikat. Suku Aus dan suku Quraidah saat itu mendatangi Nabi SAW. Jadi suku Aus sekutunya Quraidah ya. Tadi saya bilang suku Aus dari Madinah ini, dari Ansar, sekutunya Quraidah. Datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu kami. Artinya sekarang sudah di tangan anda nih, jangan bunuh mereka, maafin atau apalah, berikan denda apa gitu kan. Sekutu kami ini, teman-teman kami dulu. Jadi memang tuh di Madinah mereka sering saling masuk benteng, mereka saling transaksi dekat memang. Kepala sukunya Aus ini namanya Sa'ad ibn Mu'ad. Ingat gak dia siapa nih? Hah? Yang tadi saya bilang, waktu pertama Bani Quraidah berkhianat, kan dia sama Sa'ad ibn Ubadah diutus oleh Nabi ke sana ya. Nah, kepala sukunya Aus namanya Sa'ad ibn Mu'ad. Ini yang diutus ke sana. Yang pada saat mereka minta masuk ke dalam, gak dibukain pintu benteng, lalu orang-orang Quraisy mencaci maki. Padahal ini sekutunya ya. Musuhnya kan tadi dibukain, ini enggak. Ini untuk negosiasi nih. Tapi ternyata enggak mau, mereka enggak mau dan mereka caci maki. Sa'ad ibn Ubadah sempat mencaci maki, lalu Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan jangan. Ada urusan penting antara kita dengan mereka nih. Bukan cuma lisan, enggak usah caci maki. Ini urusannya sama pedang nanti. Gitu kan? Udah selesai. Jadi sekarang suku Aus waktu melihat laki-laki mereka dibelenggu semua orang-orang yang 700 Yahudi ini, tentu sejarah mencatat untuk kita 700 orang yang diikat. Yang satu sempat terbunuh oleh Sofia itu tidak masuk di sini. Itu berbeda. Pokoknya jumlah mereka dihitung pada saat diikat semua satu benteng itu, personel perangnya itu 700 orang. Ini nggak masuk orang-orang tua yang sudah tua sekali lansia, dan tidak masuk anak-anak juga perempuan. Jadi ini cuma laki-laki yang memang personel perang. Diikat oleh Nabi SAW. Perlu juga kita ketahui dan pernah saya sebutkan, waktu suku Yahudi Qainuqa dan Nadhir, terutama suku Nadhir ya, yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah. Tadi di awal pertemuan saya katakan waktu mereka mau lempar batu membunuh Nabi di pemukiman mereka, masih ingat? Nah, itu kan dulu suku Nadhir ini sekutunya suku Khazraj. Tangkap gak ini? Hah? Masih hidup gak ini? Jadi suku Yahudi Quraidah sekutunya suku apa? Aus ya. Kan ada dua suku besar Madinah yang dikenal dengan Ansar ya, Aus dan Khazraj. Suku Khazraj ini, suku yang lain, ini sekutunya dulu sama suku Nadhir. Nadhir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW. Nah, kepala sukunya Khazraj ini, itu adalah Abdullah bin Abi Salul, kepala munafikin tuh. Kan gitu. Maka waktu Nabi SAW mengepung Nadhir, sempat Abdullah bin Abi Salul ini pimpinan munafik mengatakan, wahai Rasulullah, kan gitu, berbuat baiklah pada sekutuku. Terus saja dia menahan Nabi SAW sampai Nabi menyerahkan semua suku Nadhir kepada mereka, kepada Abdullah. Lalu Abdullah pun berhasil menyelamatkan mereka semua keluar ke Khaybar. Gitu kan? Nah di sini suku Aus mengingat kasus tentang bagaimana Nabi SAW menyerahkan seluruh suku Nadhir kepada kepala suku Khazraj. Maka mereka bilang juga, ya Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu kami, sebagaimana dulu anda berbuat baik pada Khazraj. Khazraj diberikan kesempatan untuk memaafkan mereka, dan terserah Khazraj gitu kan. Nabi SAW waktu itu serba salah. Ini mau ngambil keputusan, dulu Khazraj diizinkan, sekarang bagaimana dengan Aus ini? Maka Nabi SAW lalu berkata, begini saja, saya akan menyerahkan Quraidah ini kepada kepala suku kalian, namanya Sa'ad ibn Mu'ad, kepala suku, sebagaimana saya serahkan dulu Nadhir kepada kepala suku Khazraj, gitu kan? Jadi kepala suku ambil keputusan. Mereka bilang baik, kami setuju kalau gitu. Lalu waktu itu juga kalau Bapak Ibu masih ingat,
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi yang mulia, pimpinan Aus ini, waktu terjadi perang Ahzab itu sempat ada saling melempar panah. Dan sempat Sa'ad bin Mu'adz ini kena luka. Saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada celah di baju perangnya beliau, itu kan, yang kebetulan sobek dan anak panah itu jatuh ke situ. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz ini sakit parah waktu itu, gitu kan? Sudah sakit parah dan beliau sudah tergeletak di tempat tidur dan sakitnya sudah parah. Orang-orang Ansar tahu ini saat akan meninggal, kalau kondisinya seperti ini sudah akan meninggal. Udah susah untuk diobatin lah kalau zaman itu. Lalu saat sempat berdoa, ya Allah, dia mengatakan dalam doa yang masyhur dalam riwayat sahih, ya Allah, kalau seandainya setelah hari ini ada pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan orang Quraisy, ada jihad lagi lawan mereka dan Quraisy melawan, hidupkan saya. Biar saya memerangi Quraisy gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi ya Allah, maka jangan engkau membuat aku mati sampai aku telah menghancurkan Bani Quraidah. Ini doanya Sa'ad bin Mu'adz, gitu kan? Nah, subhanallah, Allah ijabah doanya. Karena terbukti waktu itu Nabi SAW bilang sama Aus, saya akan serahkan Quraidah kepada pimpinan kalian, Sa'ad bin Mu'adz. Walaupun dia sudah sakit parah, tapi biar dia menentukan keputusan. Sa'ad bin Mu'adz pun akhirnya dijemput oleh orang-orang sukunya dalam kondisi sangat parah, dinaikkan di atas keledai, kemudian didampingin sampai tiba di depan bentengnya Bani Quraidah ini. Pada saat tiba di depan benteng Bani Quraidah, Nabi SAW lagi duduk, orang-orang laki-laki Bani Quraidah lagi diikat semuanya, sudah jadi tawanan, tapi agak jauh. Cuma mereka melihat waktu Sa'ad bin Mu'adz datang, gitu kan? Mereka tahu ini sekutunya, tapi mereka teringat waktu mereka sempat mencaci maki Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini penentu keputusan sekarang, gitu kan? Maka Sa'ad bin Mu'adz pun datang, lalu kata Nabi SAW kepada seluruh sahabat waktu itu, berdirilah untuk tuan kalian, ini pimpinan kalian. Maka pada saat itu semua pun berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Pada saat dia berdiri, maka Sa'ad bin Mu'adz pun sudah tahu Nabi SAW memberikan keputusan pada dia. Maka dia berkata, apakah muhajirin, orang-orang dari Mekah, akan setuju dengan keputusan saya? Kata orang muhajirin, tentu saja Sa'ad, kami ridho dengan keputusannya. Lalu dia balik ke suku Khazraj, suku Madinah yang satu ini. Apakah Khazraj setuju dengan keputusanku? Kata mereka, kami ridho dengan keputusan hai Sa'ad. Dia balik ke sukunya sendiri. Wahai Aus, apakah kalian setuju dengan keputusanku? Kata Aus, kami setuju dengan keputusan hai Sa'ad. Lalu berkata, wahai muslimin, kata Sa'ad, apakah kalian setuju dengan keputusanku kalau aku ambil keputusan? Semua yang bukan dari Madinah, kaum muslimin yang di situ, dan bukan juga dari muhajirin Mekah mengatakan kami setuju hai Sa'ad, karena Rasulullah SAW yang menunjukmu. Maka Sa'ad pun balik ke arah Nabi mengatakan, apakah yang ada di sini? Maksudnya Nabi SAW menghormati beliau. Beliau mengatakan, apakah yang ada di sebelah saya setuju juga dengan keputusan saya? Kata Nabi SAW, iya wahai Sa'ad. Maka Sa'ad mengatakan, saya memutuskan semua laki-laki Quraidah dibunuh. 700 orang bunuh semuanya. Perempuannya dan anak-anaknya semua jadi tawanan. Apa yang terjadi? Nabi SAW dalam hadis Bukhari bertakbir mengatakan, Allahu Akbar, engkau telah mengambil keputusan yang telah Allah tentukan dari langit yang ketujuh. Artinya memang ini keputusan yang Allah sudah kasih sebenarnya, tapi kau mengambil keputusan hai Sa'ad dengan keputusan itu. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada saat itu, seluruh muslimin pun akhirnya bertakbir, gitu kan? Karena memang ini melihat bagaimana keputusan yang sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ada sedikit yang saya lupa tadi, waktu sementara menuju ke Bani Quraidah, suku Aus ini banyak mendatangi lewati Sa'ad. Wahai Sa'ad, berbuat baiklah pada sekutu kami, berbuat lagi pada sekutu kami. Kata Sa'ad, sudah tiba saatnya Sa'ad tidak akan toleransi dalam masalah hukum Allah, gitu kan? Maka orang-orang yang berakal dari Aus sudah tahu ini sudah nggak ada lagi, Quraidah sudah habis nih, udah nggak bisa berbahaya sekali, gitu kan? Maka akhirnya Nabi SAW pun menyetujui keputusan tersebut. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi mereka jauh, mereka nggak dengar keputusannya saat ini apa, gitu kan? Setelah itu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu ambillah 10 orang di antara mereka, dibuatin sebuah lubang besar, dibunuh 10 orang di sana.
Setelah dibunuh diambil lagi 10 orang, terus begitu, gitu kan. Dan di sini saya sudah katakan, sekali lagi saya ulangi, kita sedang bahas masalah peperangan. Jangan terbawa perasaan, dibayangkan yang aneh-aneh atau dianggap ini kok bisa ya terjadi. Ini situasinya pada saat itu begitu. Ini pengkhianat-pengkhianat yang kalau dibiarkan jumlahnya banyak, mereka bisa menyerang kapan saja Madinah, bisa berkhianat kapan saja. Misalnya pasukan Quraisy kembali lagi berkhianat lagi dan seterusnya, gitu kan? Maka ini keputusan, dan Nabi SAW sini mengambil keputusan dari kepala suku Aus, sekutu mereka, gitu kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang memerintahkan masalah itu. Kita harus tahu ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau menentukan sesuatu keputusan, mungkin di mata manusia bisa baik bisa buruk, tapi pasti baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisah Nabi Khidir waktu beliau membunuh anak kecil, tahu ya? Tiba-tiba anak kecil lagi main-main ditangkap dibunuh. Musa kaget, kenapa kau bunuh hai Khidir? Anak tidak ada dosanya. Kata Khidir, ingat kesepakatan antara saya sama kamu hai Musa, jangan bertanya sampai saya jelaskan. Gak boleh bertanya, nanti saya jelasin baru bisa. Tapi akhirnya kan dijelaskan oleh Khidir setelah itu, karena sudah terlalu banyak. 3 kali masalah dihadapi oleh Musa. Pertama kapal dibocorin, gitu kan? Kemudian Musa tanya kenapa? Kata Khidir, saya sudah bilang syaratnya ikut sama saya 1, jangan bertanya sampai saya jelasin. Baiklah, Musa minta maaf. Lewat dia anak kecil, dibunuh sama Musa alaihissalam. Anak kecil sama Khidir. Lalu Musa tanya, kenapa kau bunuh anak kecil? Kata Khidir, saya sudah kasih syarat, jangan bertanya sampai saya jelasin. Baiklah, kata Musa, saya minta maaf. Yang ketiga, pada saat tiba di satu lokasi, Khidir dan Musa kehabisan makanan. Satu kampung, Khidir sempat minta makanan, orang-orang kampung gak kenal mereka, gak ada yang mau kasih makanan. Dianggap orang asing. Zaman dulu itu kalau ada orang asing, itu gak sembarangan bisa masuk ke benteng-benteng mereka. Dianggap nanti berbahaya dari dalam. Maka gak dibantu, gak dikasih makanan segala. Kebetulan di dalam benteng itu ada satu rumah yang temboknya mau rubuh. Sama Khidir, mujizat dari Allah SWT, dia sentuh temboknya, tiba-tiba jadi bagus tembok itu. Yang sudah mau rubuh, sudah retak, jadi bagus tiba-tiba. Kata Musa, Musa cuma berikan masukan, hai Khidir, kalau kau mau, kamu kan perbaiki tembok mereka, kita bisa minta bayaran tuh dari situ. Kata Khidir, sekarang saatnya kita bisa. Sudah terlalu banyak pertanyaan kau, hai Musa, gitu kan? Maka kata Khidir, saya jelasin. Kalau kapal pertama yang saya bolong-bolongin tuh, karena di situ ada raja, pada hari itu Allah beritahukan kepada saya, dan itu perintah Allah untuk membolonginya, bolong-bolong kecil, agar kelihatan ada aibnya. Karena pada hari itu ada raja zalim yang selalu datang mengambil kapal-kapal nelayan yang bagus. Maka nelayan tinggal tambal, selesai sebenarnya, tapi kapal mereka aman. Ini orang banyak nggak tahu mujizat Nabi Khidir. Dan anak kecil yang saya bunuh ini saksi bahasan kita. Perintah dari Allah, Allah sudah beritakan anak ini kalau besar, kalau sudah balik, durhaka sama orang tuanya. Maka Allah suruh bunuh saya, sehingga dia mati sebelum balik dia bisa selamat. Dan orang tuanya akan digantikan dengan anak yang soleh. Perintah Allah. Ini mujizat Nabi, kita nggak bisa bantah itu kan. Kemudian kalau yang ketiga, tembok yang saya perbaikin bukan karena saya mau balasan makanan dari mereka. Karena di bawah tembok itu ada harta karun tersimpan, punya orang tua anak-anak ini, yang punya itu rumah anak yatim. Orang tuanya sudah meninggal, mereka masih kecil-kecil. Kalau tembok itu dibiarin rubuh, maka masyarakat tahu ada harta akan diambil dari mereka. Allah suruh saya perbaikin, kemudian nanti tiba saatnya tembok itu akan rubuh pada saat mereka besar dan mereka akan ambil harta karun itu. Gitu kan? Tapi saksi bahasan sini, Khidir disuruh membunuh oleh Allah, gitu kan? Tapi ternyata ada hikmahnya, kita nggak tahu. Terjadinya badai, terjadinya banjir, pasti semuanya baik di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja yang tidak paham masalah itu. Seperti itulah memahaminya. Sama halnya dalam masalah ini ya, sama halnya dengan masalah ini. Maka Nabi SAW waktu itu memerintahkan 10 orang untuk dibawa, ya, kemudian dibunuh, gitu kan. Nah 10 orang ini waktu diambil 10, digiring, dibawa ke sana, terus dibunuh, gitu kan. Ada sebagian mereka saling ngobrol nih orang Yahudi. Ini kira-kira kemana ya teman-teman kita tuh dibawa, gitu kan. Kata orang-orang yang sebagian orang berakal di antara mereka bilang, apakah saya tidak lihat orang sebodoh kalian? Mana bisa 10 orang dibawa nggak kembali lagi terus masih hidup? Pastilah mati itu sudah dibunuh gitu kan? Nggak bisa lagi. Maka akhirnya berjalanlah proses itu. Ada beberapa kisah unik pada saat terjadi proses itu ya, proses pembunuhan mereka. Kisah unik ini yang pertama adalah kisah Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini adalah salah satu Yahudi, pendeta mereka. Pendeta Yahudi. Jadi Zubair bin Ghabah ini
pada saat itu lagi digiring menuju ke tempat pembunuhan tadi. Terus dilihat oleh satu orang dari Aus. Ada satu orang dari Aus, masyarakat biasa tapi dari suku Aus, sekutunya mereka gitu. Kata orang ini, ya Rasulullah, ini Zubair bin Ghabah ini waktu sebelum saya masuk Islam, sebelum Anda datang ke sini, saya pernah punya masalah. Dan saya pernah dibantu oleh dia, dibebasin dari masalah itu dengan kalau masalah bayar utang atau apa lagi. Saya mohon ya Rasulullah, berikan Zubair bin Ghabah buat saya, bebasin buat saya. Kata Nabi SAW, baiklah, ambil saja, gitu kan? Dan Nabi SAW waktu itu masih memaafkan kalau memang ada muslimin yang mau membela silahkan. Tapi karena yang tidak, kalau tidak ada yang bela ya sudah dibunuh orangnya, gitu kan? Maka dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana dengan keluarganya dan hartanya? Kata Nabi, semua milik kamu, silahkan ambil, bebasin aja. Maka orang ini pun datang kepada Zubair bin Ghabah. Ini bodohnya orang Yahudi nih. Didatangi oleh orang Aus, lalu dia berkata, wahai Zubair, saya sudah memohon kepada Nabi SAW untuk membebaskan dan dia telah memberikan aku, keluargamu dan hartamu. Selamatkan dirimu. Kata Zubair, baiklah, saya berterima kasih dengan kamu. Tapi bagaimana dengan dua orang sahabat saya? Jadi sahabatnya ini ada tadi pimpinan suku Quraisy namanya Ka'ab bin As'ad. Dan ada kepala suku Bani Nadhir, suku Nadhir yang diusir dari Madinah namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini yang tadinya memotivasi pasukan Ahzab untuk nyerang Madinah, gitu kan? Dia sempat waktu Ahzab bubar, dia lagi ada di bentengnya si Quraidah ini, gitu kan? Lagi ada di situ dia. Maka dia menjadikan dirinya sebagai jaminan kalau orang-orang Yahudi tidak akan meninggalkan Quraidah. Nadhir dan Qainuqa, suku yang lain tidak akan meninggalkan Quraidah. Maka kata si Zubair ini, bagaimana dengan keadaan dua orang sahabat saya, Ka'ab bin As'ad dan Huyai bin Akhtab? Kata si Aus ini, tidak ada jaminan, pasti dia akan kena hukuman dibunuh seperti yang lainnya, gitu kan? Kata si Zubair ini, saya tidak bisa merasa tenang kecuali kedua teman saya itu juga diselamatkan. Kata Aus ini, orang Aus bilang, mustahil, udah nggak mungkin. Kalau gitu kau akan pasrah berarti untuk dibunuh. Apa kata si Zubair? Nggak apa-apalah, saya mati bersama mereka, saya menuju ke surga kok. Jadi dianggap dirinya ini mati syahid gitu. Nah, ini kebodohan. Akhirnya terbunuhlah si Zubair ini gitu. Padahal sebenarnya tadinya bisa selamat ya. Dan sekali lagi perlu kita ketahui, kalau mereka dari awal masuk Islam seperti Ka'ab bin As'ad tawarkan, maka sudah selesai ini. Tidak ada sebenarnya, tidak terjadi semua ini. Tapi mereka dasarnya cengkal, menolak, dan itu kata ulama sejarah, sebenarnya itu sinyal dari Allah supaya mereka mau masuk Islam. Tapi mereka tidak mau, dan sempat dikepung 19 hari, tetap nggak mau, tetap ngotot gitu kan dalam pengkhianatannya, dan mereka baru menyerah pada saat Zubair bin Awwam mau menyerang tadi. Ada kisah yang lain namanya Rufa'a al-Qaradi. Rufa'a al-Qaradi radhiyallahu anhu masuk Islam akhirnya. Rufa'a al-Qaradi ini anak muda, baru balik. Umurnya, karena semua yang balik itu sebenarnya sudah masuk dewasa, masuk di belenggu gitu kan. Yang belum balik itu masuk dalam tawanan perang, dalam harta rampasan perang. Maka ini baru balik dia nih, si Rufa'a ini. Waktu lagi digiring mau dibawa ke sana, ada satu sahabiat lewat, perempuan. Lalu si Rufa'a ini tahu, kenal sahabat ini, mengatakan, ibu, tolong selamatin saya nggak mau dibunuh. Dan saya bersumpah atas nama Allah, saya mau jaga sholat dan saya masuk Islam, gitu kan. Sahabat ini lihat Rufa'a, ya, anak ini masih muda gitu. Kata sahabat itu, baiklah. Dia bilang kepada sahabat-sahabat yang membawanya, biarkan anak muda ini saya bawa ke Rasulullah SAW. Mereka bilang silahkan, dibawalah ke Nabi SAW. Kata ibu ini, Rufa'a ya Rasulullah, bebasin buat saya. Kata Nabi SAW, buat kamu, silahkan. Gitu kan? Kalau ada muslim yang mau silahkan, bebas gitu. Asal ada muslim penjaminnya silahkan. Maka kata Rufa'a, saya pun akhirnya bebas, dan betul dia syahadat. Dan akhirnya dia termasuk menjadi ulamanya sahabat. Dia belajar Islam yang benar, akhirnya dia selamat. Dan setiap kali dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah orang yang telah menyelamatku dari pembantaian. Artinya ibu itu, ya, ibu yang sempat selamatin dia. Nabi SAW pada saat itu terjadilah proses laki-laki tadi selesai, maka perempuan dan anak-anaknya berganti harta rampasan perang. Dan Nabi SAW membagi kepada para sahabat.
untuk menjadi tawanan perang mereka, jadi di dalam hukumnya menjadi budak mereka dan mereka dianjurkan untuk membebasin. Mereka diajak masuk Islam baru dibebasin, masuk Islam dibebasin. Nabi SAW ya, pada saat itu mendapatkan bagian harta rampasan perang namanya Raihana Al-Quradiyah. Raihana ini seorang wanita anak kepala suku. Kalau saya tidak salah dia anaknya Ka'ab bin As'ad tadi, gitu kan. Nabi SAW tawarkan kepada dia Islam. Masuk Islam lah, hai Raihana. Maka setelah itu kamu akan saya bebaskan dari keterbudakan, kamu akan saya nikahi. Maka si Raihana nolak awalnya, nggak mau, gitu kan? Saya nggak mau. Lalu Nabi SAW membiarkan dia berpikir sampai 2-3 hari. Setelah dia berpikir 2-3 hari, Nabi SAW melihat Raihana lagi jalan. Ya, diperlihatkan oleh Allah dia lagi jalan menuju ke rumah Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang kumpul, Allah telah memberikan berita gembira kepada saya bahwasanya Raihana akan masuk Islam. Dia akan syahadat nih sekarang. Dan saya akan lakukan apa yang saya lakukan. Maka Raihana pun betul mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bebasin lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Yang kita perlu titik beratkan di sini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian. Ternyata syaitan itu masuk ke dalam seluruh lini kehidupan manusia. Dia bisa menghiasi perbuatan baik itu, perbuatan buruk itu menjadi baik, gitu kan? Dan itu yang paling sering dilakukan. Sampai-sampai orang Yahudi ini pun tahu kalau mereka salah. Padahal pada saat itu ya, kata ahli sejarah disepakati semuanya. Kalau seandainya pada saat mereka digiring untuk dibunuh itu, ada yang mengatakan saya mau masuk Islam, itu nggak jadi. Nggak akan dibunuh, karena dia sudah Muslim, gitu kan? Dia mau syahadat udah, tapi dasarnya mereka tidak mau. Syaitan menghiasi keyakinan mereka seakan-akan mereka benar. Dan yang luar biasanya orang Yahudi, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, orang Yahudi ini berbeda. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu kan kebodohan yang luar biasa. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, tafsir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, yang murkahi ini orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikutin. Subhanallah. Dan ini mereka tahu waktu Ka'ab bin As'ad tadi mengatakan kalian tahu demi Allah kalian semua tahu dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabi. Makanya kita beriman semuanya, kita akan aman karena Muhammad tidak akan bunuh sahabatnya. Sudah disampaikan. Jadi di sini kasus mereka terbunuh itu bukan hanya sekedar karena mereka berkhianat di sini kata ulama. Ditambahkan dengan poin lain, mereka memang dasarnya menolak kebenaran. Sudah jelas-jelas tahu benar tapi nggak mau. Kira-kira seperti apa tuh? Kan itu. Susah untuk menolong, membantu orang yang tahu benar tapi tidak mau diikutin. Lain dengan orang yang bodoh ya. Kalau orang bodoh dia nggak tahu kemudian dibantu tuh lain. Ini orang tahu ini benar nggak boleh. Tahu ini racun tapi tetap diminum. Ya biarin aja mati kalau gitu kan susah. Sudah dilarang nggak mau. Kalau kita sembunyikan di racunnya tetap dalam kamar diminum juga sama dia. Ya sama aja. Gitu kan? Sampai saya pernah bahasakan ini bukan kita berlaku tegas, berlebihan tidak. Saya bilang sering dalam pengajian saya, kalau Bapak Ibu sekalian ada orang yang murtad dari Islam, saran saya pribadi, nggak usah dipedulikan udah. Kita kadang-kadang kalau ada satu orang murtad ini, kita sibuk ngejarin kenapa dia murtad, dia gini-gini. Dan kita lupakan umat kita yang jutaan orang yang butuh dakwah. Ada yang mau diajak ke masjid, ada yang mau dibantu. Kita sedih dengan satu orang murtad. Ngapain mau dipikirin dia murtad? Saya subhanallah pernah di Makassar punya pengalaman. Mungkin saya tidak tahu pernah ceritain atau tidak. Saya sama salah satu teman saya. Waktu itu kebetulan saya wakil rektor, dia rektornya. Kemudian saya didatangin oleh satu mahasiswa. Dia bilang, Ustaz, ada satu muslimah akan murtad. Tolong Ustaz. Baik, mau ditolong apa nih? Mungkin bisa didakwain. Karena dia akan menikah dengan satu orang kafir, dia mau murtad. Saya musyawarah sama teman saya ini. Dia kebetulan rektor, saya wakil rektor di kampus. Saya bilang, gimana nih? Antum yang pergi atau saya yang pergi? Dia bilang, sudahlah biar saya yang pergi. Kebetulan dia orang Syria sebenarnya, orang asing ya. Cuman dia bisa bahasa, dia bawa satu mahasiswa penerjemah. Saya diminta jaga kampus waktu itu. Baiklah, dengan hikmah Allah memang dia yang pergi gitu, bukan saya. Dan alhamdulillah saya nggak pergi ke sana gitu. Pada saat itu, sejam kemudian saya mengajar, waktu itu di kelas. Sejam 2 jam gitu pulanglah teman saya ini. Lalu saya tanya bagaimana akhi? Dia bilang spontan, kalau perempuan seperti itu biarin aja murtad. Loh kenapa akhi? Dia bilang antum tahu saya datang ke dia ke tempatnya yang dibawa sama mahasiswa ini lagi di tempat kos-kosan lagi rame banyak orang kosong ada kamar-kamar kecil dan waktu saya masuk diketuk kamarnya perempuan itu lagi di atas pahanya si laki-laki yang kafir. Memang pacaran, gitu kan?
Kata teman saya ini pada murid ini, kamu ini nggak salah ngajak saya. Orang seperti ini kamu mau ajak bagaimana? Dia lagi tergila-gila sama laki-laki itu. Kita mau ajak tiba-tiba ngajak itu lain. Kecuali kalau orang ini memang orang tuanya yang paksain dia tetap mau Islam misalnya, itu lain. Ini enggak, memang dasarnya dia suka sama laki-laki itu. Gimana caranya coba? Tetap dia akan murtad. Udah tinggalin aja sudah. Mau diapain sekarang? Kalau kecuali dia minta nasihat, kecuali ada hubungan kerabat dengan kita nasihatin mungkin. Tapi kita ini orang asing datang mau menasihatin seorang wanita yang mengaku muslimah tapi lagi di atas paha duduk pacarnya yang kafir. Coba mau diapain kira-kira? Susah sekali kan gitu. Nah, banyak umat Islam terkurung dengan konsep itu. Satu orang murtad kita ribut, kenapa dia murtad? Biarin aja dia murtad. Allah nggak butuh dengan dia kok. Kita juga nggak butuh dengan dia. Umat Islam ini agama yang benar, agama yang mulia. Ya, kita sudah luar biasa ini. Ya, kita tahu kita ini adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita umat terbaik. Kita beriman kepada Allah, mengesahkannya, tidak menyuguhkannya. Kita mengikuti dan mengimani semua rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sudah ada banyak jaminan-jaminan dalam Al-Quran dan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima cuma agama Islam. Lalu kenapa kita harus bingung dengan orang yang meninggalkan agama ini? Kalau orang meninggalkan ya sudah gitu kan. Jadi kita harus bisa tegas pada tempatnya, gitu kan? Jadi kita harus tahu, tidak selamanya kita berlemah lembut kita pada tempatnya. Itulah orang yang bijaksana. Jadi ini untuk memahami tentang kondisi keputusan Nabi SAW dalam perang Bani Quraidah ini. Baik, kita masuk sekarang mentadabburi ayat Al-Quran lengkap tentang kisah surah Ahzab sampai perang Bani Quraidah. Kita akan bahas surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 9 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara. Yang saya bilang surah Ahzab, kisah tentang Ahzab ini 10.000 orang personil gitu kan. Dari Quraisy 3.000, dari suku ini 3.000, dari sekian banyak yang mereka berkumpul. Lalu kami kirim kepada mereka angin tofan dan tentara yang tidak dapat kalian melihatnya, dan Allah Maha melihat akan apa yang kalian kerjakan. Ya. Tentu di sini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka para malaikat gitu kan. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang ke-10, idz ja'atkum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunuda. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian. Di sini maksudnya dari atas, kata sebagian ulama tafsir adalah dari seluruh penjuru kota Madinah. Biasanya orang Arab mengatakan dari atas dan dari bawah. Artinya saking banyaknya pasukan yang datang. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian, sudah ini saking banyaknya pasukan di depan, kaum muslimin penglihatan matanya sudah terganggu pada saat itu. Ini gimana kita melawannya gitu. Gitu. Dan hati kalian sudah menyesak sampai ke tenggorokan, sudah khawatir nih, gitu kan? Dan kalian menyangka terhadap Allah dengan berbagai macam purbasangka. Ini kita ditolong nggak ya sama Allah? Kita begini nggak ya? Kalian sudah sampai pada tingkat itu. Ingat teman-teman sekalian, akan saya jelaskan sebentar di poin-poin pelajaran perang ini luar biasa. Kita harus sadar ada namanya hukum Allah yang berlaku secara manusiawi. Ada di hukum kita ini, Allah lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan kita. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Baik, ayat 11-nya Allah mengatakan hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Artinya cobaannya berat ini, antara mati atau hidup. Selanjutnya ayat 12, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Masih ingat ini penyebab kata-kata mereka? Nah,
Waktu Nabi SAW, waktu kata Anas bin Malik dalam hadis Bukhari, waktu Nabi SAW, waktu Anas bin Malik mengatakan ada beberapa di antara kami menemukan batu yang besar, kan tidak bisa dihancurin. Lalu kami melapor kepada Nabi SAW, lalu Nabi datang dan kemudian Nabi menghancurkan batu tersebut dengan 3 kali pukulan. Setiap dipukul keluar cahaya yang terang, gitu kan? Yang Nabi mengatakan Allahu Akbar, Allah telah membukakan untukku dan untuk umatku kerajaan Syam, gitu kan? Kemudian dipukul yang kedua kali, dibukakan Persia dan seterusnya, gitu kan? Kekayaan Yaman semuanya dikuasai oleh umatku. Apa kata orang-orang munafik? Muhammad ini gila. Kita tidak bisa dapat jaminan bisa keluar menyelesaikan hajat kita. Mau buang air besar, buang kecil aja. Sekarang menjanjikan umatnya untuk menang menguasai dunia, gitu kan? Jadi itu yang dimaksud dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu, ya, mereka berkata dan percaya dalam Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya. Bohong semua nih. Gimana caranya bisa menang? Sekarang aja sudah akan dihancurin gitu. Ayat selanjutnya 13, ya. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'auratun wa ma hiya bi'aurah in yuridu illa firara. Ini Allah bongkar orang munafik ini. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka orang-orang munafik itu berkata, hai penduduk Yathrib, penduduk Madinah, tidak ada tempat lagi bagi kalian, maka kembalilah. Udah nggak ada lagi, nggak bisa lagi kita buat apa-apa nih. Lebih baik pulang ke rumah, nunggu nasib aja. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dan sambil berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya. Itu yang diistilahkan dengan aurat tadi, ya. Rumah-rumah ini sekali-kali tidak terbuka, kata Allah. Mereka tidak lain hanya ingin lari, ya. Jadi orang-orang munafik ini, waktu itu Nabi SAW mengharuskan semua laki-laki Madinah yang mengaku muslim harus hadir di parit, di Khandak, harus nginap di situ, berkemah di situ. Kalau mau pulang pamit dengan Nabi SAW. Nah, orang-orang munafik ini pada minta izin semua, gitu kan? Kami mau pulang karena rumah kami gak ada penjaganya, Rasulullah, gini alasan. Allah bongkar tuh kedoknya mereka. Dan ayat ini subhanallah kekal sampai hari kiamat dalam Al-Quran. Terbongkar pada saat itu sampai hari kiamat. Kata Allah, mereka tidak ingin kecuali lari karena takut, gitu kan? Walau dukhilat, ini ayat 14-nya. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Kalau Yathrib itu, Madinah, sempat diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya. Jadi kalau berhasil pasukan Ahzab masuk, maka orang munafik ini paling pertama murtad sudah. Daripada dibunuh, lebih baik murtad, gitu. Dan mereka tidak akan ragu untuk murtad itu, melainkan dalam waktu yang sangat singkat. Artinya langsung bisa murtad, gak pakai berpikir panjang. Kalau berhasil pasukan Ahzab menyerang. Ayat 15, walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah di depan Nabi SAW, kami benar muslim, kami akan bela Madinah, gitu kan? Mereka telah berjanji sama Allah sebenarnya, mereka tidak akan kembali, berbalik ke belakang, mundur dari peperangan, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Lihat bagaimana ayat membongkar kejadian pada saat itu tuh. Luar biasa, seperti kita lagi hadir tuh. Allah bongkar bagaimana kejadian-kejadiannya gitu. Lalu kata Allah di ayat 16-nya, "Qul lan yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idan la tumatta'una illa qalila." Katakanlah, lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian. Lari dari peperangan tidak ada gunanya buat kalian. Pulang ke rumah atau juga dalam Madinah, kalau diserang ya pasti kena lah, gitu kan? Sama aja sebenarnya. Tapi kalau bekerja berusaha lain, ada pahalanya. Jika kamu melarikan diri dari kematian dengan tujuan itu, atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kemenangan kecuali sebentar saja. Artinya, kalaupun kalian berhasil lari masuk ke rumah, maka kalian tidak dapat, dan muslimin berhasil dikalahkan, tetap aja kalian tidak dapat kemenangan kecuali sedikit, sebentar. Bisa dibunuh, bisa enggak gitu. Ayat 17. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah
wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk kalian? Ada yang bisa tampung? Kalau Allah mau kalian mati, mati dimanapun berada, tidak bisa lari. Atau Allah ingin kemenangan, siapa yang bisa menampung kemenangan itu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Subhanallah, ayat ini Bapak Ibu sekalian turun itu setelah peperangan ya. Jadi Allah ceritain setelah peperangan nih semuanya. Kemudian ayat 18-nya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu atau di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, kumpul aja sama kami bersatu, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Ini orang-orang munafik semua nih. Jadi setiap orang, ada pasukan Quraisy sudah berusaha memanah, ada sahabat-sahabat yang coba membalas panahan tersebut, atau ada yang berusaha masuk ke parit kemudian mau naik, maka dipanahin oleh para sahabat. Setiap melihat itu orang-orang munafik datang, sudahlah nggak usah diganggu, nggak bisa juga tembus kok. Jadi mereka berusaha menghalangi muslimin untuk menghancurkan musuh-musuh mereka gitu. Lalu kata Allah ayat selanjutnya, asyihhatan alaikum. Ini ayat 19. Fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughshi 'alayhi minal maut. Fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihhatan 'alal khair. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Mereka bakhil terhadap Muhammad waktu diajak berinfak, bersedekah, mereka enggak mau. Apabila datang ketakutan atau bahaya, maksudnya kalian akan melihat, memandang ya, kalian akan lihat mereka memandang kepada kalian dengan mata yang berkedap-kedip seperti orang yang pingsan karena akan mati, orang yang ketakutan gitu kan. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, kata Allah, orang-orang yang munafik tadi. Maka Allah menghapus pahala amal mereka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat 20. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fiikum ma qatalu illa qalila. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu Ahzab itu belum pergi, karena mereka pulang ke rumah mereka nggak tahu nih sudah pergi atau belum. Mereka nggak tahu karena mereka tidak mau ikut-ikutan tadi. Dan jika golongan-golongan bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun. Bayangkan Allah membongkar tuh. Mereka berharap mereka ada di padang-padang pasir, di kampung-kampung, bersama-sama dengan Arab-Arab Badui, sambil menanya-nanyakan tentang berita-berita kalian. Dan sekiranya mereka berada bersama kalian, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Artinya apa? Lebih baik mereka pulang. Udah biarin aja, kata Allah. Percuma, ikut pun ngacoin tuh. Nggak kerja, nggak berani hadapin musuh, munafik. Dua wajahnya. Ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Artinya Rasulullah di situ, ikutin di situ. Itu suri tauladan, pasti benar, pasti menang, nggak mungkin tidak. Udah, ini pelajaran besar. Sekarang pun setelah Nabi SAW meninggal, kita harus ambil pelajaran dari situ. Ajaran Rasulullah SAW sudah terbukti dari sejarah hidup beliau. Sekarang lebih-lebih lagi. Kita sudah sempurna agamanya, tinggal mengikuti saja titahnya, meninggalkan larangannya, sudah aman tuh. Makanya kata beliau dalam hadis Bukhari, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Semua kalian pasti masuk surga kecuali yang nolak. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa tuh orang bodoh yang nolak ya Rasulullah, enggak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang patuh padaku, yang aku perintahkan dikerjakan, yang aku larang ditinggalkan, yang aku tidak contohkan dijauhi, maka pasti masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat padaku, menolak perintahku, melanggar apa yang aku larang untuk lakukan, maka berarti dia menolak masuk neraka, berarti dia tolak masuk surga gitu.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya 22, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan bersekutu itu datang, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maksudnya sebelum mereka datang, Rasulullah SAW sudah ceritakan tuh, akan datang kelompok ini, akan begini. Dan Nabi SAW sudah bilang, Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Orang-orang beriman sudah tahu tuh. Jadi walaupun mereka datang sebanyak apapun jumlahnya, pasti kita menang terakhir. Kata Allah SWT, dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan ahzab itu, yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Jadi mereka tambah yakin. Ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang telah menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya mereka menyerang, mereka akhirnya terbunuh, mati syahid. Allah sudah janjikan, mereka sudah dapat itu. Dan ada di antara mereka yang masih menunggu, ada yang gugur dan ada yang masih menunggu. Ya, mungkin menunggu peperangan akan datang baru mungkin terbunuh. Dan mereka tidak merubah janjinya. Mereka tahu apa yang Allah janjikan. Ayat 24. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya, jujuran dalam keimanan ya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 25, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun dari pengepungan, dan Allah menghindarkan mukminin dari peperangan, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat 26, وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وكتب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Dan dia, ini keputusan Allah tentang tadi suku Quraidah yang laki-lakinya pada dikepung dan kemudian dibunuh, gitu kan? Itu keputusan Allah, bukan keputusan dari Nabi SAW, bukan keputusan saja dari Sa'ad bin Mu'adz, tapi memang ini Allah sudah putuskan. Jadi walaupun Sa'ad bin Mu'adz mengambil keputusan yang lain, tetap akan kembali kepada keputusan Allah nantinya, gitu kan? Kata Allah, dan dia Allah menurunkan, mengeluarkan orang-orang ahli kitab, suku Quraidah yang membantu golongan-golongan yang berkesekutu. Tadinya membantu orang-orang Ahzab, gitu kan? Dari benteng-benteng mereka, Allah yang buat mereka keluar. Dan dialah Allah yang memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kalian bunuh dan sebagian lagi yang kalian tawan. Ayat 27 yang terakhir, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Jadi harta rampasan perang buat kalian karena pengkhianatan mereka, karena kufuran mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kalian injak. Maksudnya akan ada nanti pembebasan-pembebasan tanah yang lain. Ya, setelah ini akan ada peperangan, kalian akan bebasin seperti pembebasan kota Mekah, gitu kan? Kemudian nanti ada wilayah Tabuk yang akan diserang oleh Nabi SAW dan seterusnya. Dan kemudian ada pembukaan-pembukaan di zaman khilafah Islamiyah, itu semua masuk dalam ayat ini. Dan sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau ayat ini Anda baca tanpa tahu sirah. Ngerti nggak apa yang sedang dibahas? Itu luar biasanya belajar sirah itu. Kita jadi tahu tuh dari ayat 9 sampai 27 ternyata nih Allah lagi ceritain nih tentang mereka nih, ini dibongkar. Jadi seperti Allah lagi bicara dengan kita gitu. Ini menambah keimanan seorang mukmin bahwasanya Allah sedang memang ada. Allah itu Maha hidup, Maha ada. Kitabnya menceritakan kepada kita tentang kejadian agar kita lebih beriman, gitu kan. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan pelajaran penting yang didapat dari perang Ahzab dan Quraidah. Ada beberapa poin. Yang pertama, terbongkarnya kedok kaum munafikin. Terbongkarnya kedok kaum munafikin. Nah, perlu kita tahu, dan ini saya pernah ulangin, saya pernah sampaikan dan saya ulangin lagi sekarang. Pimpinan orang munafik di Madinah siapa namanya? Hah?
Abdullah. Ada riwayat mengatakan Ubaidillah, gitu kan? Bin Abi Salul. Namanya dia Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Tapi kepala munafikin, gitu kan? Artinya begini, jangan heran kalau sekarang ada orang namanya Muhammad, Abdullah, Ahmad, tapi benci dengan Islam. Itu biasa. Kalau saya nggak kaget karena saya tahu sejarahnya. Jadi kalau muncul di TV, begitu bicara masalah hukum Islam, paling pertama muncul namanya Muhammad, Ahmad, Yusuf nih yang bilang, ini Indonesia bung, gitu. Ini bukan Arab, subhanallah. Muncul orang-orang yang bernama Muhammad, Yusuf dan Ahmad tadi yang mengatakan ini Nusantara, Islamnya sendiri, lain. Itu Islam Arab di sana, subhanallah. Gitu kan? Agamanya Allah dibeda-bedain, memunculkan rasisme dalam agama. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? La farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Ingat, gak ada bedanya antara Arab dan Ajam selain orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Gak ada itu dalam Islam, gak ada rasisme. Kita kan sudah diajar dalam saf salat. Apa orang Arab bisa pertama, orang Melayu di belakang? Gak ada. Yang masuk duluan di situ mau tukang sampah, mau pedagang kah, mau pejabat negara masuk saf sama. Dari Afrika, dari Arab, dari Melayu, dari Eropa, bule, semua sama, gitu kan? Islam sudah ajarin itu. Tapi begitulah mereka, subhanallah, kaum munafikin muncul luar biasa di tengah-tengah umat Islam. Jadi jangan kaget, gitu. Harus menarik Islam dijadikan sebagai Nusantara. Jadi boleh melantunkan Al-Quran dengan caranya, akhirnya hilang semua hukum tajwidnya. Aneh-aneh aja, gitu. Aneh-aneh. Allah turun dalam bahasa itu sebagai Tuhan kita, enggak. Kalau gitu nanti Tuhannya orang Arab namanya Allah, Tuhannya orang Melayu namanya siapa, gitu kan? Jadi kacau kemana-mana nih nanti, gitu kan? Jadi ini luar biasa mengubah apa yang telah Allah lakukan. Jadi Allahu a'lam. Kita harus buka mata Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tuduh siapapun ya, tapi saya mengatakan kita harus sadar di kehidupan Nabi SAW ada orang munafik dan mereka ngaku Muslim tapi benci Islam. Namanya nama Islam. Gitu kan? Itu ada dan itu akan ada sampai hari kiamat, sampai mendekati nanti turunnya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa sudah bunuh Dajjal, semua sudah masuk Islam itu mungkin. Tapi selama ini masih ada munafikin banyak, benci dengan agama, benci dengan pakaian Muslim, olok-olok sunnah Nabi, ini banyak sekali. Ini cirinya, gitu kan? Dan Nabi SAW sudah bilang sama kita, ingat ciri-cirinya kalau berkata dusta, kalau diberikan amanah khianat. Kalau mereka berjanji, mereka pungkiri janjinya. Kalau mereka berdebat, mereka curang, gitu kan? Sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi di perang Ahzab ini luar biasa. Bagaimana Allah bongkar tuh orang munafik. Nih ciri-cirinya nih. Ini begini nih mereka lakukan. Yang kedua pelajarannya adalah kekalahan Quraisy. Pada saat itu karena Quraisy kan sudah merasa dirinya kuat, sempat beberapa kali peperangan terjadi. Tapi di sini kekalahan Quraisy sifatnya sudah selamanya nih, abadi udah. Semenjak perang Ahzab itu mereka sudah tidak akan lagi bisa menang. Karena Nabi SAW mengatakan setelah itu, setelah hari ini kita akan perangi Quraisy. Quraisy nggak akan bisa menyerangi kita lagi. Dan memang betul nanti akan ada pembebasan kota Mekah. Dan akhirnya Quraisy semuanya masuk Islam, gitu kan? Jadi ini berarti sudah habis kekalahan Quraisy selamanya dari sisi peperangan. Karena malah mereka nanti akan diserang. Nanti kita bahas di pembebasan kota Mekah. Yang ketiga, terbunuhnya dari kaum muslimin 5 orang saja. Walaupun peperangan ini cukup lama, tapi cuma 5 orang yang terbunuh. Yang pertama Anas bin Aus. Kemudian Abdullah bin Sabab, ya, Abdullah bin Sabab. Kemudian Tufail bin Nu'man, Tha'laba bin Ganaman. Kemudian Ka'ab bin Zaid, dan terakhir adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ajma'in. Sa'ad bin Mu'adz tadi yang ngambil keputusan itu, kepala suku Aus, itu setelah mengambil keputusan beliau juga mati. Beliau terbunuh kena parahnya panah yang kena dari orang-orang Quraisy. Jadi beliau juga dihitung mati syahid, gitu kan? Karena mati dari luka itu. Sementara dari orang-orang kafir Quraisy terbunuh hanya 3 orang. Dari pasukan Ahzab cuma 3 orang yang terbunuh karena hanya lempar-lemparan panah. Dan itu pun yang 3 orang ini Munabbi bin Uthman bin Abduddar, Amr bin Wud, dan Naufal bin Muawiyah. Ini kalau masih ingat di awal-awal perang Ahzab kita ceritain ya, yang sempat loncat parit. Amr bin Wud yang terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Naufal bin Muawiyah yang terbunuh di tangannya Zubair bin Awam, gitu kan? Jadi ini memang pasukan-pasukan mereka yang terbunuh. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat,
kekalahan mutlak kaum Yahudi yang memang dasarnya kaum yang suka berkhianat, dan bersihnya kota Madinah dari ketiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah. Artinya memang subhanallah, orang Yahudi ini nggak bisa diajak bermuamalah, nggak bisa. Susah. Udah ini kita sudah punya rentetan histori sejarahnya, udah nggak bisa. Sama Nabi aja berkhianat, sama sahabat berkhianat, apalagi sama kita. Dan ini subhanallah penyakit keturunan nih. Keturunan, memang sudah susah. Yahudi ini udah nggak bisa, susah diperbaikin. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya ada 12 orang saja dari Yahudi beriman kepadaku, maka semua Yahudi beriman. 12 orang, saking susahnya, gitu kan? Jadi kalau Allah menurut saya mimpi kalau kita mau dakwai Israel supaya masuk Islam itu. Nabi bilang 12 orang, zaman Nabi masih hidup susah. Gitu kan? Yang beriman itu cuma berapa? 4-5 orang. Gitu. Jadi luar biasanya tuh. Dan di sini Nabi SAW mengeluarkan mereka dari Madinah. Ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, sejarah mengajarkan kepada muslimin untuk siap dalam berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bila tidak, maka pasti pasukan musuh akan menyerang mereka setiap saat. Dan ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan yang lalu. Jihad ada dua macam, ada jihad ekspansi, ada penyerangan, ada jihad pertahanan. Ya. Nah, kita selalu selama ini memahami jihad itu cuma satu, jihad pertahanan. Kapan diserang kita menahan, mempertahankan itu. Ini jihad lain. Ini jihad nomor 2 nih. Artinya jihad ini memang kalau kita lagi diserang, kalau nggak diserang ya berarti bahasanya tidak ada gitu kan. Tapi ada jihad yang pertama itu jihad ekspansi, memang tanpa menunggu diserang. Memang pemimpin muslim membentuk pasukan, menawarkan Islam ke wilayah kafir, semua dengan dakwah-dakwanya, dengan dai-nya, mereka nolak, bayar jizyah upeti, kalau mereka nolak terjadi peperangan. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW nanti setelah ini ada peperangan seperti perang pembebasan kota Mekah, ekspansi itu. Ya, sehingga Mekah bebas dari kekufuran dan akhirnya tersebar Islam. Kita lihat di zaman Umar bin Khattab ada tahun 14 Hijriah perang ya, Yarmuk, negeri Syam, Afrika semua takluk dan kaum muslimin, dan wilayah Asianya Turki. Mungkin kita tahu perang Qadisiyah setelah itu tahun 15 Hijriah. Itu juga seluruh wilayah Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan semua takluk dengan kaum muslimin. Gitu kan, sampai akhirnya mereka masuk Islam wilayah-wilayah, dan sampai sekarang masih terkenal dengan wilayah Islam. Dan banyak anak keturunan mereka yang keluar menjadi ulama-ulama muslimin seperti 6 perawi buku hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, semuanya dari negeri Persia. Orang-orang bukan dari turunan Arab, dari negara-negara yang tadinya diekspansi Islam. Nah, ini yang hilang dari kaum muslimin. Kita lihat di sini ekspansi Islam itu penting, yang penting dalam kekuatan-kekuatan, bahkan kekuatan militer itu dibutuhkan sebenarnya. Tapi dengan makna jihad yang benar, gitu kan? Bukan maaf dengan seperti teman-teman kita yang menyalahgunakan dengan bom dirinya dikatakan jihad, merusak sana sini katanya, itu salah, bukan itu. Yang dimaksud adalah seperti hukum Islam yang sebenarnya, pemimpin muslim memang memiliki pasukan, kemudian membentuk pasukan itu untuk mengekspansi Islam. Ini yang dimaksud. Kemudian yang keenam adalah kekuatan musuh sebanyak dan sebesar apapun akan terkalahkan di hadapan pasukan Allah Azza wa Jalla. Semua akan berjalan sesuai fitrah kehidupan manusia yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan. Ini yang saya maksudkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu Nabi SAW Nabi, tapi beliau melalui proses manusiawianya, gitu kan? Beliau tetap makan, beliau tetap minum, beliau tetap haus, lapar, beliau tetap tidur, kalau capek istirahat. Beliau juga di perang Uhud sempat luka, ya kan itu? Sempat kena hantaman pedang di pundak kanannya, dan beliau mengatakan saya rasa sakit selama sebulan. Ya kan gitu. Jadi beliau juga merasakan suka dukanya. Beliau juga merasakan kemenangan. Beliau juga menikah, istrinya meninggal, anaknya meninggal, kan gitu. Jadi kehidupan seperti kita, suka duka, dan ini proses manusiawi. Maka nikmatin aja proses jalan itu. Yang penting kita menerapkan hukum Allah. Mana yang halal nikmatin, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang haram jauhi. Sudah, sampai meninggal insya Allah masuk surga. Kan itu. Udah nggak ada apa-apa, karena ini sudah ada pelajaran histori. Ini yang saya maksudkan, jalan sesuai dengan proses alami. Kita kalau lagi berhadapan sama musuh di medan perang, jangan langsung tiba-tiba berpikir, oh nanti Allah akan turunkan malaikat menghancurkan mereka. Ikhtiar dulu sebagai manusia. Nabi SAW kan buat parit, kan itu, ikhtiar sebagai manusia buat parit. Dan saya ceritakan waktu itu sempat ada penyerangan yang maksimal dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka menghantamkan kaki-kaki kuda mereka di tepi ya sisi mereka dari parit. Ya, kan kalau kita ibaratkan misalnya parit dalam ya seperti bentuk U misalnya,
maka sisi baratnya itu ada muslimin, sisi timurnya ada orang-orang kafir. Karena mereka susah menembus parit ini, karena jauhnya gitu kan jaraknya, maka mereka menggunakan strategi terakhir, kaki kuda mereka tuh ditepuk-tepukin di bibirnya sisi timur parit itu sehingga tanahnya jatuh ke dalam, gitu kan? Mereka terus-menerus sampai parit itu akhirnya terpenuhi dengan tanah, nah, yang bisa membuat mereka menyerang, gitu kan? Dan ini sudah saya ceritakan kisahnya yang lalu, sampai para sahabat saking kewalahannya menghadapi itu, sampai mereka kelewatan sholat asar. Nah, itu. Mereka itu dari pagi orang Quraisy lakukan itu sampai tanah sudah mulai turun ke parit, gitu kan? Itu kemudian mereka sudah mulai ada bisa menyeberang, tapi para sahabat sibuk, yang mulai dekat dilawan pakai pedang, dilemparin panah, gitu kan? Seperti itulah. Nah ini sampai terlupakan, sampai bukan terlupakan, terlewatkan sholat asar. Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan? Saya sudah jelaskan sebelumnya, mengatakan, ya Rasulullah, ini mereka sudah menyusahkan kita, saya baru aja selesai sholat asar. Waktu itu sudah azan maghrib ya. Jadi sebelum maghrib sejenak Umar baru sholat. Kata Nabi SAW, wahai Umar, saya belum sholat. Waktu itu akhirnya Nabi SAW mengimami sahabat yang belum sholat asar. Jadi saking luar biasanya nih, mereka harus mempertahankan itu, gitu kan? Sampai seperti itu. Jadi bagaimana proses alami kemanusiaan ini secara manusia itu berlalu, gitu kan? Berlalu. Tapi yakinlah dengan akidah dan keyakinan kita, apa janji Allah tidak salah. Kita tinggal lalui sebentar dunia ini dengan suka dukanya, proses manusiawianya, sunnatullah kaunnya dilaluin, sakit, suka, sedih, malam, siang, capek, sehat, itu semua dilaluin tuh, gitu kan? Proses. Tinggal kalau lagi ada musibah, sabar, kalau ada nikmat, syukurin, udah sampai mati, masuk surga tuh. Sudah selesai, tinggal itu saja, gitu kan? Bertahankan itu insya Allah akan dijamin. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup jaga sampai jangan mati kecuali muslim, udah selamat tuh, gitu kan? Seperti itu bahasanya. Ini pelajaran yang luar biasa. Selanjutnya, poin ketujuh, pentingnya memahami strategi perang dan masuk dalam ikhtiar sambil berdoa kepada Allah SWT memohon kemenangan. Jadi umat Islam itu tidak boleh diam, harus belajar tentang strategi perang, bagaimana perang, gitu kan? Allah SWT menyuruh kita untuk belajar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iddulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi adullahi wa aduwakum. Al-ayat. Persiapkan dari diri kalian, kata Allah, semua, setiap muslim, gitu kan, untuk keterampilan perang, menunggangi kuda, memanah, memainkan pedang, mungkin sekarang keterampilan bela diri, untuk menakut-nakuti musuh Allah, gitu kan, dan mengalahkan mereka. Memang kita diperintahkan untuk itu. Jadi ada strategi perang yang kita harus tahu untuk membela agama Allah, bukan membuat kekacauan. Dan perlu diketahui ya, pasukan jihad ini sebenarnya kalau dalam agama kita adalah pasukan keamanan dunia. Karena kita ini Bapak Ibu sekalian pasukannya Allah. Allah ini raja seluruh raja. Karena kita ini bukan pasukannya raja tertentu, kepala suku, bukan. Ini pasukannya Allah nih. Ini perlu difahamin nih, gitu kan? Ini Bapak Ibu sekalian, ini kita semuanya adalah orang-orang pilihannya Allah. Kita ini pengikutnya Allah, pencipta langit dan bumi. Ini bukan main-main ini. Kita bukan pengikut ras tertentu, suku, kepala suku kah, negara kah, bukan, gitu kan? Semua walaupun presiden kita, walaupun raja kita, semuanya tunduk kepada raja yang maha besar itu. Jadi kita memang tunduk kepada Allah SWT. Dan ini karunia yang luar biasa nih, itu. Kita harus paham masalah itu. Jadi kita benar, pasukan jihad ini pernah terjadi di zaman Abbasiyah. Ini cuma ada mungkin 9 poin ya. Sudah yang ketujuh tadi. Di zaman Abbasiyah pernah terjadi, wilayah Cina perbatasan dengan wilayah Abbasiyah, karena Abbasiyah itu pusatnya di Irak. Wilayah Cina dengan wilayah sebagian Rusia yang belum masuk Islam itu sempat cekcok, ribut nih. Jadi ternyata ada salah satu yang benar. Lalu Khalifah Abbasi mengumpulkan para ulama. Bagaimana saran kalian? Ini tetangga kita pada perang nih. Apa yang kita harus lakukan? Perlu ikut-ikutan nggak? Karena dua-duanya minta tolong nih, tolong kepada pasukan muslimin untuk bantu, gitu kan? Umumnya ulama waktu itu hadir mengatakan, untuk apa Amir Mu'minin? Nggak usah. Apa hubungannya sama kita? Orang kafir sama kafir, biarin aja perang. Mati-mati terserah, masuk neraka, gitu kan? Tuh apa kita ikut-ikutan? Semua umumnya ulama bilang begitu pada saat itu. Subhanallah, ada satu di antara mereka yang sempat bilang waktu ditanya, bagaimana pendapat Anda? Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, jihad diperintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapa yang benar di antara mereka, Anda wajib bantu. Nggak bisa enggak. Jadi sampai pada tingkat itu pemahaman jihad tuh.
Bukan hanya sekedar kita diserang baru kita bela, bukan cuma sekedar ekspansi Islam, tawarin Islam, bukan. Sampai pada tingkat kalau ada yang sedang terdolimi walaupun non muslim kita bela. Dan itu termasuk jihad di jalan Allah. Sampai semuanya bertakbir waktu itu dan mengatakan ini yang benar. Akhirnya diterapkanlah peraturan itu. Jadi kita harus paham nih, ya, dalam agama kita ada hukum. Poin yang ke-8, kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengambil keputusan tepat saat lembut atau juga pada saat harus tegas. Jadi Nabi SAW tahu bagaimana menempatkan. Saya sudah jelaskan tadi kan, bagaimana Nabi SAW lemah lembut, memberikan salam, membantu orang kafir pun diberikan sedekah, gitu kan. Tapi dari sisi lain di kancah peperangan tegas, nggak bisa. A B B nggak bisa, tegas, bukan keras ya, tegas lain. Tegas itu ini boleh, ini nggak boleh, ya gitu. Itu tegas. Maka Nabi SAW tahu bagaimana mengambil keputusan tegas. Waktu Jibril datang menegur langsung tegas. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Siapa yang beriman pada Allah dan akhir, semuanya pergi ke sana. Tegas, bukan keras di sini ya. Jadi ini poin yang juga kita lihat bagaimana Nabi SAW punya kelebihan dalam kebijaksanaan ini. Dan ini harus para pemimpin mengambil pelajaran. Yang terakhir ada 10 poin. Yang ke-9 adalah Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan kepada kita pada kaum mukminin dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 126. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Dan jika kalian memberi balasan, ada orang yang buat jahat nih, menyerang kita, maka kita membalas balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepada kalian, yang setimpal. Akan tetapi bila kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Artinya kalau kita diserangnya jangan diam, gitu kan? Serang juga, harus begitu. Gak bisa diam, bagaimana kebenaran diserang dibiarin? Mesti dibakar, dibiarin, tidak apa-apa, nggak bisa loh. Harus lawan, gimana caranya? Kita nggak buat masalah kok. Subhanallah, umat Islam nggak pernah buat masalah di muka bumi, kecuali yang fasik di antara mereka ya. Tapi kalau membawa nama agama itu nggak ada. Makanya sekarang citranya Islam mulai dirusak. Mereka cari jalan supaya merusak. Kalau Islam itu nggak pernah. Mayoritas negara Islam, ada orang Islam dalam tidak pernah mengganggu orang-orang non-Muslim, nggak pernah. Gak pernah buat masalah. Orang-orang non-muslim hidup bahagia. Di Indonesia ini orang non-muslim enak, buka toko, usaha, gak ada yang ganggu. Ada yang ganggu? Pernah masjid itu orang non-muslim tagih dia, bayar. Ada masjid buat begitu peraturannya? Gak ada. Kecuali yang saya bilang tadi, orang fasik, individu. Orang fasik memang tidak takut sama Allah, nagih-nagih itulah. Itu pun kalau mereka lapor kepada masjid, masjid bisa hukum tuh, bisa datangin. Tanya RT, tanya RW gitu. Tidak. Tapi subhanallah kalau kita balik, orang muslim yang minoritas ini luar biasa. Tertindas, diganggu gitu kan. Umat Islam itu luar biasa sebenarnya, memang sudah begitu. Maka Allah menyuruh kita tidak boleh diam. Ya, tidak boleh diam. Kalau hal-hal hak kita harus kita tuntut. Yang 10 yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah seharusnya kaum muslimin menyadari dan meyakini janji-janji Allah Azza wa Jalla, dan salah satu sumber kebenaran adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah tadi ini membuktikan kepada kita, dan sejarah Nabi SAW semua nanti sampai kita bahas habis insya Allah, memberikan kepada kita keyakinan benar bahwasanya janji Allah juga benar. Gak ada yang salah. Allah bilang menang. Dan kita punya sejarah ini 10 tahun, 23 tahun hidup Nabi SAW. Belum kita lagi kalau rentet sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah ini, sejarah itu. Saya ingatkan kembali, kita berkuasa di muka bumi 1335 tahun. Umat Islam itu berkuasa. Baru 91 tahun lalu saja kita nggak berkuasa di dunia, Bapak Ibu sekalian. Kita memimpin dunia, gitu kan, pada saat itu. Sekarang ini tahun berapa Hijriah? 1436, ya. Saya bilang tadi kita berkuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Jadi mundur 91 tahun saja. Coba kita hitung. Hijriah dihitung dari kapan? Hijrahnya Nabi SAW tahun 1 sampai tahun 11 Hijriah. Di situ kita dipimpin oleh Nabi SAW secara langsung. Beliau mendirikan negara pertama. Beliau Nabi dan rajanya, gitu kan? Itu Bapak Ibu sekalian memimpin dengan Al-Quran saja, gak ada yang lain. Rinciannya dengan sunnah Nabi, tapi Al-Quran jadi simbol. Hukum Allah diterapin. Allah bilang halal, nikmatin. Allah bilang haram, haram. Gak bisa. Itu hukum Allah.
Pada saat itu ada negara adidaya, ada Persia, ada Romawi, ada banyak sejarah hidup mereka, ada banyak sistem ekonomi mereka pada saat itu. Mereka negara-negara besar, tapi tidak diikuti oleh Nabi SAW. Kita punya Al-Quran. Datang Abu Bakar 11 sampai 13, datang Umar 13 sampai 23, datang Utsman 23 sampai 37, datang Ali 37 sampai 40 tahun Khulafaur Rasyidin. Semuanya Al-Quran, tidak ada yang lain. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali nggak punya ijazah ekonomi dari Eropa, nggak punya ijazah politik dari Amerika, nggak berkiblat pada Belanda dan negara-negara kafir yang lainnya. Tapi Al-Quran hanya itu, nggak ada ijazahnya. Bahkan mereka banyak tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Kita lihat kerajaan pertama Islam, dinasti Umayyah, tahun 40 sampai 132 Hijriah. Rentetan sejarah setelahnya Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. Setelah itu datang Utsmaniyah, itu dari tahun 670-75 sampai kurang lebih 1335 Hijriah yang lalu. Semuanya itu berhukum dengan hukum Al-Quran. Subhanallah, begitu umat Islam tinggalkan Al-Quran, terpuruk, habis sudah. Begitu kiblatnya sudah ke non-muslim, Indonesia sibuk dengan Belanda. Ini sudah dijajah 350 tahun masih pakai peraturannya, gimana ini? 350 tahun merampok di negara kita terus masih dipakai hukumnya, itu bagaimana itu? Nggak mau terapin hukum Allah, gitu kan? Apalagi kita mayoritas. Malaysia sibuk dengan Inggris, Mesir, Tunis, Jazair sibuk dengan Perancisnya, negara-negara yang pernah jajah mereka. Udah merampok, udah membunuh, udah memerkosa, diikuti lagi hukumnya. Kok aneh ini? Kok umat Islam nggak buka matanya? Sementara kita punya histori sejarah 1335 tahun kuasain dunia. Dan sejarah manusia tidak bisa melupakan perannya kaum muslimin. Al-Jabar namanya tetap termuliakan. Abdul Jabbar yang menulis matematika sampai sekarang dipelajari. Itu muslim dari Spanyol. Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, gitu kan? Abbas bin Akhnas yang pertama menemukan pesawat terbang. Lalu dia diterjemahkan bukunya dari bahasa Arab ke bahasa Inggris oleh 2 orang ilmuwan dari Inggris, kemudian dianggap mereka yang menemukan pesawat tuh. Padahal kita punya bukunya, manuskripnya ada, gambaran ilustrasi. Abbas bin Akhnas sempat buat sayap buatannya dia, loncat dari gunung di Spanyol, itu nggak mati sampai mendarat. Di tangannya sendiri buat sayap. Nggak jatuh, itu bukan pakai mesin, dia sendiri yang buat. Ada bukunya, ada fakta sejarah. Bagaimana Al-Jaziri menemukan teori tentang listrik. Lalu kemudian Thomas Edison terjemahkan, dia yang dikenal menemukan listrik. Umat Islam belajar itu, lupa Al-Jaziri yang menemukannya, ada fakta sejarahnya. Semuanya dari umat Islam asalnya, hanya kena belajar dari Al-Quran. Kita lupa ya, Al-Quran seakan-akan cuma sekedar hiasan, cuma dibaca. Bukan, hukumnya diterapkan. Hak Al-Quran ada 4, dibaca, ditadaburi, pahami hukum dan maknanya, dihafal, diamalkan. Harus diamalkan. Negara Saudi dengan banyaknya kekurangannya tapi pakai hukum Allah. Miskinkah Saudi? Ada miskinnya. Kaya raya malah, Allah bukain beragam macam fasilitas. Selama muslimin jauh dari Al-Quran, jauh dari hukum Allah, maka pastilah mereka akan dipurukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat kemuliaan kita sudah ada bukti sejarah. Maka belajar dari sejarah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pelajaran yang besar sekali. Allahu a'lam. Insyaallah mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat insyaallah. Dan mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa buka pertanyaan karena saya ada materi lagi yang harus saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bisa disimpan, nanti kita tetap akan lanjutkan karena masih ada satu kejadian lagi berhubungan dengan perang Ahzab ini. Ya, pertemuan akan datang kita akan bahas insyaallah. Saya tidak pecahkan sekarang, bahas sekarang karena memang dia kejadian tersendiri di luar dari kota Madinah. Nanti akan ada penyerangan dari sahabat Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu ke wilayah Khaybar untuk membunuh Abu Rafi', salah satu pimpinan Yahudi yang juga terlibat dalam peperangan Ahzab. Itu ada kisahnya, kita akan ceritakan tentang bagaimana kejadian tersebut. Mungkin sampai sini mudah-mudahan semua muslimin yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang pernah kita lakukan oleh mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita mengucapkan, tangan kita menjama, kemaluan kita menyentuh, kaki kita melangkah dari dosa-dosa, Allah ganti semua menjadi pahala. Semoga seluruh muslimin di muka bumi yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman,
di Myanmar dimanapun mereka berada, Allah muliakan Islam di tangan mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah bawakan telapak kaki mereka, dan Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan jiwa, dan juga dengan harta kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita, malaikatnya sedang hadir di majlis yang mulia ini untuk menjadikan kita semua bersatu di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.